waktu. Kami serahkan kepada Bapak pembicara, Dr. Ade Hasman, untuk memaparkan presentasi. Kami persilahkan, Bapak. Ya, terima kasih Dr. Maslihah Mafruhah, Bu Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya konfirmasi kembali ya, suaranya gimana ya penerimaan? Bagus. Saya bagus. Ya, yang saya hormati Pak Yusuf, suhu kita semua di Taichi, grup Taichi. Satu kehormatan di sini hadir juga Profesor Antonius, tentunya host kita Pak Am. Saya lihat tadi juga hadir Dr. Nyilo, dan ada tante saya juga di sini, Tante Hayati ya, dan semua peserta acara yang saya tidak bisa sebut satu persatu ya. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat ya dan sejahtera. Pada kesempatan kali kedua ini, saya lagi-lagi diberi kehormatan mengisi acara obrolan sore itu karena kita begitu berharga. Jadi kenapa saya berikan foto gambar anak saya memegang buku itu sekedar mengingat kembali. Saya sebetulnya pengennya jangan ada gambar saya di flyer itu ya. Tapi cukup gambar anak saya memegang buku karena kita begitu berharga untuk mengingat kembali bahwa ini buku lama karena buku jadul ya, terbit tahun 2012. Itu nanti banyak isinya yang sudah kurang update. Dan nanti dalam pembahasan beberapa menit atau beberapa jam ke depan, di antara slide-nya saya membahas sedikit soal embriologi. Dan saya sangat beruntung ini, ternyata di sini ada pakar embriologi ya. Nanti saya berharap Bu Ika, Dr. Maslihah, itu bisa mengkoreksi kalau saya salah atau memperkaya ya diskusi tentang embriologi sebagai sebuah potret kehidupan manusia yang menjadikan salah satu argumen bahwa kita ini dihadirkan sangat istimewa, sangat berharga. Jadi buku ini sebetulnya sebelum saya masuk ke slide ya, saya izinkan memberikan uraian pengantar singkat ya. Isinya sangat sederhana, yaitu berupa refleksi ke dalam diri untuk mengingatkan bahwa kita sebagai manusia sebetulnya merupakan satu sebetulnya spesies yang berkelimpahan anugerah. Dan nanti saya mencoba mengintroduksi fakta-fakta di dalam dunia medis, dunia biologi, zoom in dan juga zoom out ya di dunia kosmologi ya. Mudah-mudahan nanti ada Dr. Istiqlal bisa hadir ya, juga ikut memperkaya. Dan tentunya dari argumen atau dalil-dalil teologi keagamaan ya, yang semua muaranya itu mengarah pada satu kesimpulan bahwa manusia dihadirkan sangat istimewa. Jadi untuk lebih sistematis dan penyampaiannya lebih ilustratif dan waktunya terukur, izinkan saya jadi pertanyaan-pertanyaan reflektif ya yang seperti siapa kita yang sifatnya ontologis ya. Dari mana kita berasal, untuk apa kita berada di sini, akan kemana kita pergi. Saya rasa merupakan satu pertanyaan-pertanyaan mendasar yang dipertanyakan dan sudah dibahas sejak beratus-ratus tahun silam ya. Bahkan kalau dulu pertanyaan-pertanyaan ontologis seperti ini masuk dalam kajian para filosof, ya renungan-renungan para filosof, pertanyaan-pertanyaan para agamawan. Bahkan sekarang di dunia sains ya, pertanyaan-pertanyaan ini pun muncul ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru saya semua yang ada di grup Taichi dan hadir pada acara daring sore hari ini, pernah menonton satu acara dokumenter menarik ya yang disampaikan oleh Profesor Brian Cox ya, seorang fisikawan Inggris yang populer, dalam tajuk berjudul Human Universe ya, dengan buku yang sama yang beliau tulis ya. Beliau memulai acaranya itu juga dengan satu pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini, tentang siapa kita, dari mana kita berasal, untuk apa kita berada di sini, dan akan kemana kita pergi. Di dalam filsafat itu ada satu pertanyaan kunci.
yang terkenal sekali, Gnotishethon, yang artinya kenali dirimu. Yang konon dari ungkapan istilah Gnotishethon inilah lahir sebuah bangunan ilmu yang kemudian menjadi induknya ilmu-ilmu di seluruh dunia, yaitu filsafat. Dan kalau izinkan saya nanti sedikit banyak mengutip kitab suci ya, karena saya berlatar belakang Muslim, tentunya saya mengambil referensi dari kitab suci Islam ya, Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran sendiri, Sang Maha Pencipta itu sudah menganjurkan kepada kita semua untuk merenungkan, merefleksikan, mentadaburi tentang diri kita sendiri. Dan kepada dirimu sendiri, mengapa kamu tidak memperhatikan? Apalah. Dan sangat bergembira bahwa belakangan ini, kajian-kajian tentang refleksi ke dalam, tentang diskursus tentang perbincangan manusia, itu mulai hangat dan menjadi diskursus yang ramai dibahas oleh setiap kita ya, pembaca ya. Di tahun 35 itu ada satu buku yang ditulis oleh Dr. Alvin Carrel. Beliau adalah seorang ahli fisiologi, penerima hadiah Nobel. Ya, bukunya sangat bestseller ketika itu ya. Manusia adalah makhluk yang tidak diketahui. Saya punya bukunya ini dalam bentuk PDF, tapi belum sempat baca ya. Konon katanya bukunya sangat menarik ya. Nah, yang sangat meledak ya belakangan ini adalah tentunya kita semua mungkin sudah tahu ya, buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari, seorang sejarawan ya. Ada 2 seri yang mencapai derajat bestseller internasional diterbitkan dengan jutaan kopi dan diterbitkan dalam lebih kurang 30 bahasa ya. Sapiens, Sejarah Primitif Umat Manusia. Ada noise ya suaranya ya. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya muliakan, satu persoalan yang mungkin agak rumit ya, ketika kita mulai membahas tentang diri kita, adalah mencoba membuat satu terminologi yang lengkap, yang komplit tentang siapa itu manusia. Ada yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk multidimensional, sang perenung, makhluk metafisis, makhluk tak kenal batas, sang idealis, sosok bertanggung jawab, pencari nilai, makhluk visioner, wujud pemberontak, pecinta keindahan, yang suka keadilan, makhluk romantik, makhluk intuitif, makhluk yang dapat mencipta, berkreasi, makhluk kesepian, sosok imajinatif, transendentalis, dan sebagainya. Ada satu istilah-istilah yang populer yang disematkan kepada spesies kita ya, yang tentunya yang lagi terkenal yang menjadi buah perbincangan adalah Homo sapiens ya, spesies yang bijaksana. Ada yang mengatakan dia adalah Homo economicus, makhluk yang melakukan aktivitas ekonomi. Zoon politikun, makhluk yang berinteraksi secara sosial. Homo symbolicum, yang menggunakan aksara, yang menggunakan simbol. Homo festivus ya, yang mengenang peristiwa-peristiwa. Homo ludens, yang suka bermain. Homo polens, yang berkeinginan. Homo mechanicus, makhluk mekanik. Homo religius, yang menganut keyakinan. Dan terakhir itu ada satu buku menarik, nanti saya sampirkan di dalam salah satu slide, Humankind. Rutger Bregman, seorang psikolog dari Belanda, itu membuat satu istilah baru sebagai homo putis ya, makhluk yang jinak, gitu, yang ramah ya, kurang lebihnya begitu ya menurut Rutger. Dulu di abad ke-14 ada seorang traveler, pemikir, filosof dari Italia, namanya Giovanni Pico della Mirandola. Pak Giovanni ini berkelana, berkeliling dunia ketika itu era-era Renaissance ya, penjelajahan ke dunia-dunia baru. Kemudian ketika dia pulang kembali ke Italia, ya, dia ditanya oleh, sebutlah ada satu forum agamawan dan ilmuwan mempertanyakan, apa sih oleh-oleh kamu, Giovanni, dari perjalanan kamu mengelilingi dunia? Kemudian Giovanni menjawab dengan kalimat yang ringkas, kurang lebihnya, Giovanni Pico della Mirandola mengatakan dengan singkat, yang paling menakjubkan di seluruh semesta raya ini adalah manusia. Nah, jadi siapa manusia itu?
seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kesulitan kita ya tidak ada satu istilah yang bisa menampung seluruh kesimpulan tentang muatan nilai yang ada pada diri manusia, yang bisa menampung kompleksitas kesempurnaan dimensi-dimensi yang ada di dalam diri manusia dan memang tidak pernah ada. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Dr. Alexis Carrel sejak tahun 1935, manusia adalah misteri. Manusia adalah makhluk yang tidak dikenal. Seorang sekjen PBB, ya, mantan sekjen PBB dari Swedia, Dag Hammarskjöld, orang yang sudah melakukan perjalanan ke seluruh penjuru dunia, meretas 5 benua, itu mengatakan bahwa dari perjalanan yang paling panjang melelahkan adalah justru perjalanan masuk ke dalam diri kita sendiri. Jadi manusia adalah misteri ya. Di dalam buku yang saya tulis, saya lebih senang melihat perspektif tentang manusia dari sudut pandang bagaimana Sang Pencipta menyebut kita ya. Jadi saya mengatakan bahwa kita adalah makhluk yang berkelimpahan anugerah. Ada satu ayat di dalam Al-Qur'an ya, izinkan sekali lagi saya mengutipnya ya. Yang bunyinya wa in ta'udduhu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu mencoba menghitung-hitung nikmat karunia dari Tuhanmu, niscaya kamu tidak akan mampu mengkalkulasi jumlahnya. Kamu tidak akan bisa menghitungnya. Karena hidup sendiri adalah wujud dari kenikmatan itu. Sejak kita bangun tidur hingga tidur kembali, setiap harinya, setiap jamnya, setiap menitnya, setiap detiknya, setiap saatnya adalah wujud anugerah yang kita terima, yang tanpa kita minta, semua sangat berlimpah dan mustahil bisa kita hitung bahwa anugerah dan kenikmatan yang Tuhan berikan kepada kita itu. Maka dalam hidup ini tugas kita itu bukan menghitung-hitung nikmat karena nikmat itu uncountable, tidak bisa dihitung. Tugas kita adalah mensyukuri nikmat tadi seperti yang disampaikan dalam kata pengantar oleh Ika tadi ya. Dan saya untuk kepentingan sistematisasi dan pembahasan di dalam buku tersebut mencoba membuat semacam sistematika. Setidak-tidaknya ada 4 anugerah yang diperoleh oleh manusia sepanjang hidupnya. Jadi kalau Pak Yuval Noah Harari itu membahas sejarah singkat umat manusia sebagai society ya, dari zaman prasejarah, dari zaman ketika manusia mungkin belum dalam tanda kutip ya, belum disebut sebagai Homo sapiens seperti sekarang ya. Saya mempotret kisah manusia dalam sosok individu manusia ya, dalam skop yang lebih terbatas ya. Setidak-tidaknya ada 4 anugerah. Yang pertama adalah anugerah sejarah, anugerah historis. Nanti saya akan coba elaborasi sedikit ya anugerah-anugerah ini secara definisi dan secara pengembangan argumentasinya. Dan yang kedua adalah anugerah di dalam dirinya, yang didapat di dalam dirinya, anugerah internal. Yang ketiga adalah anugerah di luar dirinya yang sifatnya horizontal. Dan yang keempat adalah anugerah eksternal yang sifatnya vertikal ya. Nanti yang lebih banyak mungkin pada kesempatan sore ini kita bahas yang anugerah internal dan eksternal horizontal ya. Nah, apa itu anugerah historis? Anugerah historis adalah satu garis waktu kehidupan ya. Ini sebetulnya lagi-lagi tinjauannya lebih religius ya. Karena ini tidak dalam skop dimensi sains yang teramati terindra ya. Tidak semua garis waktu ini bisa dilihat dalam kacamata perspektif sains yang materialistik ya. Jadi garis waktu kehidupan itu adalah kita adalah makhluk nisbi, makhluk relatif ya, yang temporary, tapi dipersiapkan untuk menjadi makhluk abadi, penghuni kekekalan, penghuni keabadian. Tadi saya lihat sekilas Pak Yusuf tadi mengutip satu quote yang diambil dari Paus Fransiskus ya, bahwa keabadian hidup sudah dimulai saat ini ya. Ya kurang lebih gitu ya. Tapi saya tidak mau berlama-lama membahas
anugerah historis ini nanti jangan sampai berubah menjadi pengajian ya kita sore hari ini. Tapi setidaknya beginilah gambarannya ya. Bahwa sekali lagi ya, gagasan tentang hidup keabadian ini ternyata sekarang bukan hanya diskursus di kalangan filosof dan agamawan atau para cendekiawan, para ilmuwan itu juga sudah masuk dalam ranah pembahasan untuk tema tentang keabadian. Jadi sebetulnya manusia jauh di lubuk hatinya itu tersimpan satu cita-cita tersembunyi, satu obsesi untuk immortal ya. Kalau bisa sih, ini kalau bisa, kita itu bisa hidup sehat, segar bugar, muda, kaya, sejahtera, dan abadi selama-lamanya. Kalau bisa kan seperti itu ya, kalau ditanya diwawancarai secara jujur ya. Dalam arti kata hidup panjang atau berumur panjang atau tidak mengalami immortal itu dalam keadaan sehat dan produktif ya, bukan dalam keadaan umur panjang tapi kemudian tidak berdaya, berbaring di ranjang dan menjadi beban bagi orang lain. Tentu bukan model kehidupan seperti itu yang didambakan oleh manusia ya. Lihat ini beberapa cover majalah yang sangat terkemuka di dunia, Time misalnya ya. 2045 yang oleh Pak Yusuf nanti akan merupakan momentum bagi Indonesia emas ya. Tapi menurut di cover majalah Time, 2045 adalah satu target di mana manusia bisa menciptakan satu kondisi immortalitas, bahwa manusia tidak perlu mati lagi. Dan di majalah Gatra ya mudah-mudahan ya kita disampaikan umur kita sampai di tahun 2045 ya, semoga Tuhan mengizinkan ya. Kita pengen tahu juga apa yang terjadi dalam 100 tahun Indonesia merdeka ya. Tentunya di dalam majalah Gatra juga ada satu headline pembahasan, saya nggak pernah baca ini tahun 2005, sudah lama sekali. Saya coba telusur di Google nggak dapet, tapi covernya juga membahas hal yang sama ya. Seperti di majalah Time, Can We Live Forever ya, rahasia hidup abadi. Artinya diskursus tentang immortalitas, hasrat untuk hidup selamanya, hidup yang eternal, hidup yang abadi, itu sudah menjadi ranah kajian di kalangan ilmuwan. Jadi teknologi-teknologi, terutama di dunia medis ya, itu sekarang sudah mencoba ya, meramu eliksir kehidupannya. Setidak-tidaknya ada upaya peningkatan life expectancy ya, peningkatan angka harapan hidup, baik di dunia ataupun juga di negeri kita. Nanti saya coba tampilkan grafiknya ya. Tentunya ini berkaitan dengan peningkatan higien dan peningkatan teknologi di dunia kedokteran ya, di dunia obat-obatannya. Sekarang berkembang kan sains anti-aging misalnya ya, yang bagaimana satu upaya memperlambat proses penuaan ya. Apalagi kalau kita masuk ke biologi molekuler, ini aku Ika tentunya bidangnya ya, di mana sudah banyak sekali terobosan-terobosan yang sangat fantastis dan menakjubkan. Profesor Antonius nanti juga mungkin bisa urun rembuk di sini ya. Bagaimana ilmuwan sudah mencoba unlocking genetic engineering ya, yang sudah populer, yang lama kita kenal adalah teknologi cloning ya, menciptakan fotokopi makhluk ya. Jadi hampir semua jenis mamalia itu sudah di-cloning ya. Dari mulai pertama domba doli sampai akhirnya ya ternak, kuda, sehingga makhluk-makhluk yang ada pikiran-pikiran yang liar dan untuk menghadirkan makhluk-makhluk yang sudah punah gitu ya. Ada rekayasa telomerase, ada kontrol aktivasi mitokondria ya. Dalam bentuk praktisnya ini aktivasi mitokondria ini untuk melawan laju ketuaan dan berumur panjang dengan restriksi kalori ya. Jadi Pak Yusuf itu saya pernah tanya itu, apa resepnya kok bisa bugar, sehat, udah berusia 76 tahun, nggak pernah masuk rumah sakit ya Pak ya? Yeah. Itu luar biasa itu. Kurikulum vitae yang luar biasa buat orang yang berusia 76 tahun ya di Indonesia ya. Dan ternyata salah satu rahasianya ya terkonfirmasi juga, beliau itu mungkin intake kalorinya juga terbatas kali ya. Artinya beliau tidak suka makan daging ya, makanannya bertumbuh pada basis nabati ya. Dan yang terakhir itu stem cell, cryonik, ini saya pernah bahas pada pertemuan sebelumnya, ada teknologi cyborg organism, dan yang terakhir yang sedang digalakkan oleh Elon Musk adalah Neuralink. Bagaimana memori
ingatan kita ya, semua yang tersimpan di otak kita itu bisa diupload ya di sebuah prosesor, di sebuah hard disk, sehingga ketika orangnya tiada ya, entitas memorinya itu masih tersimpan dalam format digital ya. Jadi dia hidup abadi dalam sebuah mesin artificial intelligence. Nah, ini satu grafik ya. Ini mudah sekali dicari di Google ya. Ini dia sumbernya dari Bank Dunia. Ini di Indonesia, tapi di dunia kurang lebih juga seperti ini. Alhamdulillah ya, dari tahun ke tahun, ini data grafik dari tahun 2009 sampai 2019, 10 tahun ya, itu terjadi peningkatan yang signifikan terhadap life expectancy, angka harapan hidup ya. Kalau apa yang saya ketahui, era-era tahun 1800-an atau lebih bawah dari itu ya, 1600-an, orang mencapai umur 20 tahun itu sudah sangat istimewa ya. Itu sampai 40 tahun, 60 tahun itu mungkin sama seperti sekarang kita melihat orang mencapai umur 80 tahun ya, dalam keadaan sehat bugar. Tapi sekarang life expectancy itu begitu pesat, begitu meningkat ya. Dan memang di tahun 2020 ini ada penurunan karena kita mengalami pandemi ya, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia ya. Grafiknya mulai menurun ya. Dan khusus tentang keabadian atau eskatologi istilahnya ya, saya menulis satu buku khusus ya. Ini adalah hutang saya karena saya disiplin ilmu saya adalah anestesiologi, dan dokter anestesi itu adalah salah satu di antara profesi dokter yang mungkin paling sering ya ketemu dengan kematian ya. Selain dokter forensik tentunya. Kalau dokter forensik ya pasiennya semua orang mati ya. Tapi kalau dokter anestesi karena dia bertugas di intensive care unit, di ICU, satu kondisi di mana pasien-pasien dirawat dalam kondisi critical ill ya, terminal stage ya, maka kematian adalah fenomena yang sering dihadapi ya. Saya banyak membahas di buku ini tentang argumentasi filosofis dan scientific ya, tentang konsep-konsep kemungkinan kehidupan setelah mati ya. Begitu juga isu yang mungkin sering diperbincangkan di masyarakat umum ya, mati suri atau dalam istilah ilmuannya near death experience, dan teknologi kedokteran dalam usaha memperpanjang usia. Buku ini diterbitkan September 2021 ya di Malaysia ya. Dengan kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang berminat mau mendapat bisa, tapi dalam format PDF ya, ada tersedia secara online ya. Tapi sayang ini bahasa Melayu ya. Jadi nanti kalau UGD, unit gawat darurat, diterjemahin bilik kecemasan gitu ya. Jadi senyum-senyum sendiri mungkin kita membaca buku ini. Saya sendiri juga ikut senyum soalnya ketika tulisan saya diterjemahkan ke bahasa Melayu. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ya masih berkait dengan anugerah historis ya. Saya berpendapat bahwa ini tentunya menukil dari pendapat-pendapat para ahli ya, bahwa manusia ketika lahir itu tidak dalam keadaan kosong, tidak seperti tabula rasa ya, tidak seperti kertas kosong, tapi manusia lahir itu sudah membawa warna mental, manusia lahir sudah membawa sejumlah kecenderungan, sejumlah potensi, sejumlah talenta. Jadi manusia terlahir di atas angka 0. Ini betapa berharganya makhluk yang bernama manusia itu. Ada satu riset di dunia neuroscience ya, yang dilakukan oleh Profesor Vilianur Ramachandran dari California dan Dr. Michael Persinger, seorang neuropsikolog dari Kanada ya. Mereka merekam stimulasi aktivitas listrik di area lobus temporalis ya. Lobus temporalis itu di atas telinga ya. Dan kemudian menemukan bahwa kawasan tersebut itu menonjol berkaitan dengan fenomena-fenomena halusinasi dan yang berkaitan dengan gejala-gejala mistis ya. Sayang nih Dr. Taufik Pasyak belum hadir ya. Kalau hadir nanti kita bisa todong beliau untuk menjelaskan panjang kali lebar ya soal. Siap hadir. Siap hadir. Ya. Sudah hadir kah beliau? Ya, mudah-mudahan hadir nanti di tengah jalan. Mudah-mudahan hadir nanti bisa elaborasi dari beliau kan neuroscience ya. Saya hanya kulit luarnya saja tahu tentang neuroscience. Maka kemudian ada istilah yang populer, yang terkenal ya, yang dipakai di dalam training-training, buku-buku psikologi populer dan ilmu neuroscience, cross spot ya, titik Tuhan istilahnya ya. Yang ketika itu distimulasi akan memunculkan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan spiritualitas ya.
Nah, Eric Fromm misalnya seorang psikoanalis terkenal itu mengatakan bahwa keniscayaan agama dan ajaran-ajaran luhur itu hanya dimungkinkan dengan keberadaan neokorteks. Neokorteks itu adalah lapisan tipis di permukaan otak kita yang perkembangan lapisannya itu paling bagus pada spesies manusia ya. Jadi dia ketebalannya itu hanya sekitar 2-4 mm saja. Jadi kalau di otak kita itu kurang lebih ada 80-100 miliar neuron, 16 miliarnya itu adalah lapisan korteks ya. Jadi lapisan neokorteks ini adalah satu lapisan anatomi di kulit ari terluar di otak yang menghadiahkan kepada manusia satu kecerdasan yang fantastis, yang menakjubkan, yang membuat kemudian manusia menjadi spesies alfa di muka bumi ini. Makhluk yang bisa menaklukkan segala-galanya ya. Jadi katakanlah di dalam diri kita itu sebetulnya sudah ada hardware ya untuk diinstalkan software-software agama dan keyakinannya. Dan agama dan keyakinan kan hanya milik spesies manusia saja ya, pada binatang tidak ada. Nah ini ada satu penelitian menarik yang dilakukan oleh seorang psikolog, Dr. Justin Barrett. Beliau menulis buku. Jadi penelitiannya ditulis dalam buku Cognitive Science, Religion, and Theology ya. Buku ini kayaknya bisa di googling ya, PDF-nya ada. Penelitian yang luar biasa ini dilakukan besar-besaran selama 3 tahun di Oxford dengan biaya 1,9 juta pound sterling. Kalau dikurskan mungkin sekitar 1 miliar ya, 1 miliar lebih ya. Dengan melibatkan banyak peneliti, ada 57 peneliti dengan 40 studi terpisah di 20 negara yang mewakili keragaman budaya yang berbeda, yang menyimpulkan bahwa manusia secara alami cenderung percaya kepada Tuhan dan kehidupan setelah kematian. Jadi mainstream di masyarakat manusia itu sebetulnya percaya kepada Tuhan dan kehidupan setelah mati ya. Kalau kita mungkin pernah mendengar uraian-uraian dari kalangan New Atheism ya. Sekarang ateisme itu berkembang menjadi kelompok New Atheism, ateisme baru ya. Yang lebih progresif, lebih radikal, itu ada slogan yang sangat terkenal di dunia New Atheism. Mereka mengatakan seperti ini, bahwa manusia pada dasarnya dilahirkan sebagai ateis. Hingga datang seorang pembohong, seorang pendusta yang mengatakan bahwa alam semesta ini diciptakan dan bahwa ada surga nanti dan atau neraka setelah kehidupan di dunia ini. Nah, padahal yang masyhur, yang populer, yang mayoritas ya ada di masyarakat manusia bahwa manusia itu terlahir dengan rasa kecenderungan percaya kepada ada kekuatan adekodrati di alam semesta ini dan percaya bahwa setelah kematian nanti ada kehidupannya. Dr. Justin di dalam bukunya ini mengatakan, ini saya kutip ya, entah bagaimana belajar konsep tentang ketuhanan begitu amat mudah bagi anak-anak kecil. Mereka telah mengembangkan pikirannya ke arah itu. Anak usia 3 tahun, sebenarnya kata Prof. Justin, kata Dr. Justin, ya, itu lebih mudah memahami konsep Tuhan dibandingkan mereka memanggil ibu mereka sendiri. Ini satu keterangan yang menarik ya. Dalam penelusuran literatur saya kemudian bertemu seorang sosok yang menarik di dunia medis ya, seorang neuroscience, namanya Andrew Newberg ya. Beliau menggagas satu cabang, satu branch ilmu di dunia neurologi yang mungkin masih bid'ah ya, yang mungkin masih kontroversial ya, yaitu neuroteologi, yang membahas tentang relevansi keterhubungan antara organ otak dengan hal-hal yang sifatnya religiusitas dan spiritual ya. Newberg itu melakukan sejumlah eksperimen ya, mencari beberapa probandus, kemudian menginjeksikan zat-zat kontras ke dalam pembuluh darah probandus yang diuji itu. Kemudian orang-orang yang diuji dalam eksperimen itu disuruh melakukan aktivitas-aktivitas religius. Apakah mereka disuruh bermeditasi, disuruh berdoa, atau kalau yang yang Muslim disuruh berzikir ya. Kemudian setelah beberapa menit kemudian, Newberg melakukan pencitraan otak ya. Jadi dengan alat yang advance ya, dengan SPECT atau dengan SPECT ya, single photon emission computed tomography ya, yang bisa melihat aktivitas metabolisme dan aktivitas kelistrikan di otak manusia secara interaktif ya.
itu menemukan fakta yang menarik ya. Ketika orang melakukan aktivitas-aktivitas seperti meditasi atau berdoa, maka terjadi perubahan anatomis pada daerah depan frontalis dan regio occipital di belakangnya, pada pusat perhatian dan pusat bahasanya ya. Ini ada gambar kemerah-merahan ya, ini ya. Ini gambar dari vasodilatasi ya, pelebaran pembuluh darah ya. Andrew Newberg banyak menulis buku ya, salah satunya Born to Believe, terlahir dengan keimanan ya. Itu ada sudah diterjemahkan buku ini di Indonesia ya, oleh penerbit Mizan. Saya rasa buku yang recommended untuk kita baca ya. Sekali lagi izinkan saya mengutip kembali ini pada pertemuan sebelumnya saya ada juga ya, secara sekilas saja ya. Saya kebetulan punya pengalaman ya mungkin menarik ya dan agak langka ya. Ketika saya bertugas menjadi dokter puskesmas di tahun 2000 di pedalaman Kalimantan Timur ya. Saya sempat melakukan satu ekspedisi ke belantara hutan pedalaman Kaltim ya, menemui 5 keluarga besar suku Dayak Basak yang hidup sangat terasing dari peradaban dan kebudayaan di luar kehidupan mereka. Jadi saya memang waktu itu sangat berkesan sekali, sampai sekarang pun berkesan ya, dan terkaget-kaget ya. Di zaman milenial seperti ini ya, abad 21, di mana dunia sudah tidak punya sekat lagi antara ruang dan waktu ya, seperti satu desa buana ya, seluruh dunia. Masih ada satu komunitas yang hidup katakanlah dalam tanda kutip primitif gitu ya, seperti Flintstone ya. Mereka tidak pernah berbaur dan bertemu dengan kehidupan di luar komunitas mereka. Dan yang menarik ya, yang berkaitan dengan anugerah historis ini, mereka ternyata sudah punya kepercayaan tentang sesuatu yang adikodrati di alam semesta ini ya. Mereka disebut punya kepercayaan keharingan ya oleh orang kampung. Jadi kepercayaan yang sangat kuat sekali bahwa seluruh hutan-hutan belantara ya, flora dan faunanya itu ada kekuatan adikodrati yang melingkupi kehidupan mereka ya. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini ya, Dokter Nilo nih yang suka traveling nih, mana tahu pernah dolan jalan-jalan ke Korea Utara. Kalau pernah berkunjung ke Korea Utara, ini ada satu tempat yang menarik menurut saya ya. Saya menemukan gambar ini di internet ya. Ini di lapangan indoor Pyongyang ya, di Korea Utara. Tentu Korea Utara adalah satu di antara negara yang menganut paham komunisme ya. Tentunya paham komunisme pemerintahannya tidak mengakui agama ya, tidak mengakui agama resmi, dan begitu juga mungkin penduduknya banyak yang saya tidak tahu persis tapi asumsinya ya tidak menganut agama formal juga ya, alias ateis ya. Tapi yang menarik, coba lihat gambar ini ya. Gambar ini di lapangan indoor Pyongyang ada satu patung mantan petinggi atau presiden dari Korea Utara, Kim Il Sung ya, yang digambarkan secara sangat berwibawa ya. Tangan Kim Il Sung ini menengadah ke langit yang kanan, sedangkan yang tangan kirinya bertelekan secara santai di belakang, seolah-olah dia ingin memberkati ya bumi Korea Utara. Dan coba perhatikan orang-orang yang mengunjungi situs ini. Mereka datang berhadapan di patung Kim Il Sung ini dengan postur atau gestur yang seperti orang dalam dunia agama ya, melakukan ruku ya. Kecenderungan seperti ini, kalau kita mencoba pertanyakan, itu dari mana didapat? Tentunya, ini kalau saya boleh berasumsi, itu diperoleh dari satu kecenderungan yang sudah dibawa sebelum kita lahir. Jadi, orang ateis, meskipun tidak mengakui adanya Tuhan, tapi sebetulnya bagi kalangan para agamawan, ateisme adalah satu bentuk religion equivalent atau agama yang substitusi ya, mensubstitusi model-model bentuk-bentuk ajaran agama seperti penghormatan, pengkultusan. Ya kalau agama memuliakan pencipta, menghormati aturan dalam kitab suci, di dalam ateisme mungkin penghormatannya pada pemimpinnya, mungkin pada doktrin-doktrin negara kenegaraannya.
Jadi bentuk-bentuk itu tidak akan pernah hilang pada manusia, hanya berubah bentuk, malah bentuknya menjadi lebih primitif lagi ya di kalangan para ateism ya. Saya ingat di salah satu tayangan National Geographic ya, Don't Tell My Mother ya, yang di host acara itu Bruno ya, Diego Bruno. Itu beliau melakukan pemotretan secara serampangan terhadap situs patung ini, langsung ditegur oleh security di sana karena harus menaruh rasa hormat dan takzim di depan patung King Il Sung ini ya. Ya. Kemudian kecenderungan kepercayaan Adi Kodrati kepada pencipta ini, kalau kita kembalikan kepada doktrin agama, itu dikatakan bahwa sebelum kita lahir ke dunia, ini bersumber pada keyakinan ya, sebelum kita lahir ke dunia, ya, sebelum ditransfer ke alam embrio, ya, kita dulunya pernah mengikat satu perjanjian ya dengan pencipta kita ya. Nah, perjanjian ini berdimensi rohani, tentunya mungkin nggak bisa lagi kita ingat ya. Kalau saya mencoba meminjam khasanah psikologi ya, jangankan yang berdimensi rohani. Jadi manusia itu multi layers ya. Pada dimensi imaterial yang terdalam adalah dimensi rohani. Dimensi psikologi saja itu penuh dengan kemisteriusan ya. Kata orang khazanah psikologi, kalau ada psikologi di sini, saya mohon koreksi nanti kalau saya salah ya. Katanya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, motor penggerak kita itu lebih banyak digerakkan oleh alam subconsciousness ya, alam bawah sadar ya. 95 sampai 99% aktivitas manusia itu digerakkan oleh satu tenaga dari alam bawah sadar. Sedangkan alam sadar, conscious mind, itu hanya berkontribusi sekitar 0,5 sampai 5%. Kita kalau melihat misalnya seorang psikoanalisa melakukan pendalaman ya, menggali ya kepada kliennya untuk mencari trauma-trauma masa silam yang terkubur di alam bawah sadarnya, betapa sangat sulit ya, berjam-jam ya sesi terapi yang dilakukan. Tapi perjanjian ruhani yang pernah terjadi di alam ruhani dulu, sebutlah alam ruhani gitu ya, alam nafsiyah kalau dalam terminologi agamanya, itu tumbuh di dalam diri kita sebagai satu dorongan spiritual untuk kembali kepada Sang Pencipta. Ini kalau pakai bahasanya Pak Yusuf ya, ketika saya dimotivasi untuk ikut urun rembuk bicara di forum Tai Chi ini, sebagai ratusan sungai yang bergabung menjadi samudra. Tapi mungkin saya hanya setetes air saja ya Pak Yusuf ya, untuk bergabung menjadi sungai kepada sungai-sungai yang bermuara ke lautan. Nah, dari cerita tentang perjalanan hidup manusia ini, poin terpentingnya sebetulnya kehidupan manusia itu mengalami dua masa depan. Kematian itu menjadi pembatas. Jadi ada masa depan pra kematian dan masa depan pasca kematian. Dan pelajaran apa yang paling penting dari anugerah historis ini? Bahwa dari seluruh proses kesejarahan hidup kita, anugerah hidup kita, yang merupakan makhluk nisbi, makhluk relatif, yang dirancang untuk menjadi makhluk abadi nanti, ya, pada intinya setiap manusia itu akan menjalani dan mengalami 3 momentum besar yang akan dijalani dalam hidupnya. Momentum besar itu bukan lahir, menikah, dan meninggal dunia. Lahir itu adalah kepastian yang sudah kita jalani di masa lalu. Kematian, senang atau tidak senang, mau atau tidak mau, adalah kepastian yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Sedangkan pernikahan itu bukan kepastian, tapi dia adalah probabilitas. Ya, dia kepastian bagi yang sudah menjalani. Tapi 3 momentum besar yang pasti dijalani oleh siapapun, itu saya mengutip dari doanya Yahya alaihissalam dan Isa al-Masih alaihissalam. Keselamatan terlimpah kepadaku di saat aku dilahirkan, di saat aku dimatikan, dan di saat aku dibangkitkan kembali. Jadi ada tema eskatologi ya. Satu cita-cita keselamatan yang tidak berhenti hanya di dunia saja, tapi cita-cita keselamatan, kebahagiaan yang kita harapkan bisa terjadi setelah kita mati nanti ya. Itu sekilas tentang anugerah historis. Sekarang anugerah internal yang saya definisikan sebagai seluruh potensi diri, ya, seluruh kecenderungan alami, talenta, bakat, kemampuan, sumber daya manusia, sari insan yang kita miliki. Ya. Jadi manusia itu adalah makhluk yang sangat kompleks, yang multidimensional. Ya. Kita memiliki seluruh dimensi apa yang ada di alam ini ada di dalam diri kita.
kita punya dimensi tumbuh-tumbuhan, ya, dimensi vegetatif, reflective quotient, ya, untuk tumbuh dan kembang, ya. Untuk itu kita dianugerahi Sang Pencipta insting. Tapi kita juga memiliki dimensi kehewanan, dimensi animal, ya, libido quotient, ya, di mana kita tidak hanya diam, tumbuh dan hidup, tapi berkecenderungan untuk memilih dan mencari apa yang kita senangi. Kita dianugerahi indera, ya. Tapi kita sebagai spesies itu tidak menganggap bahan baku, bahan mentah itu sebagai bahan mentah, tapi bahan yang diolah menjadi bahan jadi, ya. Kita memiliki dimensi rasional, ya, intelligent quotient, ya, di mana kita bisa mengembangkan kehidupan kita secara berbudaya dan kreatif sehingga kita menciptakan peradaban dalam kehidupan ini. Yang Maha Pencipta menganugerahi kita rasio, ya, untuk ini. Tapi kita juga adalah spesies yang membutuhkan ketenangan, kedamaian, kasih sayang, ya, perlindungan. Kita memiliki dimensi psikologis, ya, yang emotional quotient, yang dengan itu kita dianugerahi norma, aturan, hukum, ya. Tapi lebih dari itu, kitalah spesies yang mendambakan sesuatu yang hakiki, yang absolut, yang eternal, yang abadi. Satu dimensi spiritual quotient. Untuk ini yang Maha Pencipta memberikan pada kita risalah, ya. Dan kita sering mendengar bahwa kita ini mikrokosmos dan alam semesta adalah makrokosmos. Kalau secara ukuran mungkin ungkapan itu benar. Tapi secara kualitatif, kitalah makrokosmos itu. Dalam arti kata, seperti yang saya sampaikan tadi, seluruh apa yang ada di alam semesta, entitas, zat, benda yang ada di alam semesta, pasti ada di dalam diri kita. Kita menyerap, mengabsorb fenomena yang ada di luar diri kita. Ketika seorang anak manusia mengenal warna biru, maka warna biru akan menjadi bagian dari kepribadian mentalnya hingga akhir hayat. Sedangkan alam semesta hanya niscaya menjadi dirinya sendiri. Manusia selalu bertumbuh dan berkembang, menyerap kekayaan, hazanah, keragaman yang ada di sekelilingnya. Bahkan sebutlah ada dimensi ketuhanan di dalam diri manusia, ya. Kalau bahasannya para sufi mungkin menjadi lebih menarik, ya, dimensi ketuhanan. Ini saya di dalam buku itu mencari-cari, ya, referensi. Pernah nggak ada dokter yang iseng mencoba menghitung berapa sih sebetulnya harga manusia, ya, kalau itu dikurskan dengan mata uang. Ternyata saya ketemu dengan figur yang bernama Dr. Harold J. Morovitz. Nah, beliau mencoba ini iseng-iseng menghitung, ya, harga seorang manusia kalau orang itu berbobot 60 kg. Berapa sih nilainya, ya, nilai fisiknya. Tapi sebetulnya yang dihitung oleh Harold Morovitz itu bukan seluruh entitas tubuh manusia, tapi yang dihitung olehnya hanya komponen zat-zat yang ada dalam plasma darah saja, seperti hormon, enzim, ya, zat-zat yang beredar di dalam darah. Dan ini ketemu angkanya. Waktu itu, ya, angka waktu itu, kurs waktu itu, ya, mungkin udah lebih mahal dari kurs ketika dia menghitungnya. Sekitar 76 juta US. Misalnya prolaktinnya dihitung berapa, endorfinnya dihitung berapa, kemudian diakumulasi nilainya, ya, ketemu nilainya 76 juta US. Kalau dikurskan dengan nilai mata uang rupiah, itu sekitar 1 triliun rupiah, ya. Tapi saya punya hitungan bodoh-bodoh ini, hitungan awam saja, ya. Kan tubuh kita itu terbangun, ya, ini hitungan angkanya bervariasi, ya. Disusun oleh 50 sampai 100 triliun sel di dalam tubuh kita, ya. Ada yang mengatakan 50 triliun, ada yang mengatakan 100 triliun, ya. Ya, masalah angka itu relatif lah, ya. Taruh katalah 50 triliun yang membangun struktur tubuh orang dewasa. Dan kita hargai satu sel itu dengan mata uang kita yang paling rendah. Katakanlah mata uang yang paling rendah itu 1 rupiah. Maka nilai dari fisik manusia, satu selnya, itu sekitar 50 triliun rupiah. Suatu angka, suatu nominal yang sangat mahal bagi orang yang paling kaya di dunia sekalipun, ya. Tapi saya lebih senang sekali lagi melihat perspektif nilai atau harga seorang manusia dari bagaimana Sang Pencipta, ya, melihat harga manusia.
mungkin host bisa nerima ada yang mau masuk ini bolak-balik ya. Muncul screen-nya di layar saya ya. Nah, harga seorang manusia menurut Sang Pencipta ya, izinkan saya mengutip kembali ya. Jadi Tuhan mengatakan, "Man qatalan nafsa bighairi nafsin aw fasadin fil ardi, faka'annama qatalan nasa jami'a." Bahwa barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh umat manusia. Dan sebaliknya, waman ahyaha faka'annama ahyam nasa jami'a. Bahwa barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Jadi sangat menarik sekali bahwa Sang Pencipta menghargai nyawa satu orang manusia senilai dengan universalitas kemanusiaan itu sendiri. Bahwa hidup matinya seorang manusia itu dihargai, diganjar sebanding dengan satu isi planet bumi ini. Begitulah mahalnya harga seorang manusia. Dan kita semua, saya sangat beruntung pada kesempatan sore hari ini bisa bertemu dengan Bu Ika ya, ahli embriologi kita ya. Izin nih saya ngulik sedikit tentang embriologi ya. Nanti mohon dikoreksi kalau apa yang saya sampaikan ini ternyata kurang update dan salah ya. Ternyata kita, itu semua yang hadir di dunia ini adalah yang terpilih ya, dari perspektif embriologi ya. Dalam ilmu embriologi itu dikatakan begini, setiap laki-laki ketika ejakulasi ya, mengeluarkan cairan mani ya, itu lebih kurang banyaknya 3,5 ml air mani sekali seorang laki-laki ejakulasi. Dan tahukah dari 3,5 cc air mani itu terkandung sekitar 250 sampai 500 juta sel-sel sperma. Jadi variasinya tuh dari 35 sampai 2000 juta sel sperma. Kalau seorang laki-laki sekali ejakulasi hanya mengandung 20 juta bibit sperma, itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa laki-laki itu infertil ya, mandul ya. Sehingga diperlukan bantuan teknologi medis ya, bayi tabung dan sebagainya untuk bisa membantu proses kesuburan, fertilisasi ya. Dan tahukah dari 500 atau 250 sampai 500 juta sel sperma yang dikeluarkan ketika berhubungan ya, yang dibutuhkan untuk pembuahan, untuk bisa menciptakan, menghadirkan menjadi manusia, hanya dibutuhkan satu sperma saja. Jadi telah terjadi satu kompetisi yang paling dahsyat yang pernah berlangsung dalam kehidupan kita ya, ketika di alam embriologi dulu. Ini kompetisi yang tidak main-main ya. Nah, sperma ini itu ukurannya mikron ya, atau 1/10.000 milimeter ya. Kalau kita lihat ukuran realnya. Seandainya sperma ini kita konversi menjadi manusia, dan seandainya seluruh lintasan dari mulai sperma keluar di testis sampai masuk ke muara serviks, mulut rahim, sehingga ke tuba falopi, itu kita konversikan dalam bentuk lintasan real di alam nyata, maka itu ibarat sebuah rute perlombaan. Jadi ada perlombaan ini ya, kompetisi yang melibatkan ratusan juta kontestan dengan rute perjalanan sejauh 1.114.500 km. Ini kalau saya tidak salah hitung ya, nanti mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah. Dan ini bukan pertandingan maraton, tapi ini adalah pertandingan yang triathlon ya. Kan ada satu lomba triathlon itu ya, berenang, kemudian lomba lari, kemudian sepeda ya. Kalau ini ya tentunya bukan bersepeda ya. Sperma-sperma ini berenang di dalam rahim itu. Kemudian bukan hanya berlari, tapi dia berenang, tapi juga memanjat ya, ke arah vertikal ya. Dalam satu rute yang jauh dan membahayakan ya. Sejenak saya istirahat dulu, sama-sama kita tonton ya. Ini satu ilustrasi ya. Sekarang sangat mudah ilustrasi seperti ini. Jadi bisa dibayangkan ya kompetisi yang terjadi ya. Dengan
perjalanan ini kayak kecebong ya dulu ya. Kita semuanya kayak gitu ya. Dari Miss Universe pun ya kayak begini modelnya dulu. Kayak kecebong. Dan ini jumlahnya ratusan juta ya. Berlomba mencari hadiah utamanya adalah sel telur ya. Untuk bisa menghasilkan individu ya. Ini satu perjalanan yang tidak mudah ya. Kalau ini atlet, diperlukan atlet yang hebat untuk bisa meretas rintangan. Karena alam rahim itu bukan alam yang ramah ya. Karena di sana ada berbagai rintangan-rintangan ya, masuk ke ruang gelap ya. Kemudian nanti dihadang oleh pasukan kekebalan pada tubuh wanita, ada leukosit yang siap menyergap tanpa ampun ya. Dan yang berhasil untuk menembus sel telur ini hanya satu sperma. Jadi ibaratnya kita memenangkan kompetisi 1 dibagi 500 juta kontestan. Ini ada pertanyaan nih ya. Nanti Pak Yusuf aja yang jawab, saya nggak usah dikasih jawaban. Kalau lihat ini pelajaran apa yang bisa dipetik ini ya. Ini kan yang besar ini sel telur wanita ya, ovum ya. Yang kecil kayak kecebong itu adalah sperma laki-laki ya. Nanti ada pelajaran apa di balik pertemuan antara sel sperma dan ovum ini. Nanti aja mungkin jadi kuis ya. Yang menang dapat kaos ya Pak Yusuf ya. Boleh ya Pak Yusuf ya? Boleh. Dapat kaos Tai Chi. Ya. Jadi kalau kita pakai hitungan, ini saya mengajak hitung-hitung matematika sederhana ya. Itu adalah kontestan 250 juta aja yang kita pakai lah, yang paling sederhana, yang paling sedikit ya. Untuk memperebutkan trofi satu ovum. Itu angka desimalnya 0,0000004 ya, kalau di matematika SD mungkin sudah tidak dianggap, tidak dipandang. Dan coba kita menghitung ke atas ya. Ini statistik kemungkinan hadirnya kita di dunia ini. Ya. Seorang laki-laki gitu ya, menurut ilmu biologi, ya, setiap harinya itu bisa memproduksi 2 juta sperma ya. Atau dia bisa memproduksi 45 miliar sperma sepanjang hidupnya. Nah, katakanlah seorang laki-laki itu sepanjang hidupnya, rata-rata ya, ini pukul rata ya, tentunya tidak semua seperti ini, punya 3 anak sepanjang hidupnya. Maka benih dari seorang ayah itu berpeluang menghadirkan seorang anak manusia adalah 1:15 miliar ya. Paham ya maksudnya ya hitung-hitungan ini ya. Ini coba kalau kita mau lebih puyeng lagi, kita hitung lagi ke atas, ke generasi satu di atas kita, kakek kita ya. Bagaimana kemungkinan kakek kita itu menghasilkan kita? Kemungkinan kalkulasi statistiknya berapa? Itu hitungannya ketemunya 1 miliar kali desiliun ya. Jadi 10 pangkat 18. Nolnya itu 18 kali. Nah, kalau kita mau lebih repot lagi, kita runut ya. Kalau Homo sapiens itu kan ngerunut sampai ke belakang, sampai ke manusia pertama ya. 10 generasi ke atas ya, akar pohon keluarga kita 10 ke atas. Itu ketemunya 1 banding 60 pangkat 99. Nolnya tuh 99 kali. Nggak tahu satuannya apa disebut ya, dalam matematika sudah ada atau enggak ya, kayaknya enggak ada ya. Jadi kehadiran manusia di dunia ini itu bukan bukan tanpa kesengajaan, tapi dengan sebuah presisi perhitungan yang sangat akurat yang disengaja ya, seperti ilustrasi ini ya. Tapi pelajarannya begini, meskipun itu kompetisi ya, tapi sebetulnya itu bukan kompetisi kepada pihak lain. Kalau kita lihat itu kan sebetulnya kolega dari bagian diri kita juga ya. Saudara-saudara dari bagian diri kita ya. Seandainya katakanlah 250 juta itu punya tempat yang sama, maka satu laki-laki bisa menghasilkan anak sampai 250 juta orang, ya, bisa menciptakan satu negara ya, kalau itu bisa dibiarkan hidup semua ya. Jadi pelajaran moralnya itu, hidup bukan perlombaan mengalahkan orang lain. Tapi lebih tepatnya soal bagaimana kita berkompetisi dengan diri kita sendiri. Untuk memperjuangkan agar diri kita versi hari ini menjadi lebih baik dibandingkan diri kita yang ada di versi kemarin. Nah, begitu kita terpilih, kita sang juara, kita dihadirkan spesial, istimewa, kita ini adalah unik ya. Tidak ada duanya. Setiap kita sesungguhnya memiliki ID biologi yang tidak ada duanya. Struktur DNA kita unik ya, berupa rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik yang tidak akan pernah terulang 2 kali di dunia ini. Sidik jari kita yang kecil ini, yang ukurannya terbatas ini, tidak mungkin bisa ditiru pihak lain. Makanya beberapa kantor-kantor membuat absensi itu dengan fingerprint ya, dengan sidik jari ya.
Dan sidik jari itu juga dipakai dengan cap jempol ya, karena nggak pernah ada yang sama. Struktur gigi yang khas sehingga bisa dipakai buat identifikasi forensik ya. Tekstur geometris permukaan lidah yang tertentu, bentuk wajah yang cuma dua mata, satu hidung, satu mulut. Tapi sejak Adam sampai Adam Malik tidak akan pernah terulang. Sangat personal ya. Jadi kita merupakan sesuatu yang lain daripada yang lain. Tidak ada apa namanya di dunia ini. Bentar, maaf, mengganggu screen-nya ini. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menyerupai kita dalam catatan sejarah kehidupan ini. Fisik dan pribadi kita adalah refleksi dari karakter pencipta kita, yaitu Esa, unik ya, tidak ada duanya ya. Meskipun orang itu lahir dari kembar identik satu telur monozigot, tetap saja ada perbedaan. Nah, rumusnya sesuatu yang unik itu pasti langka. Dan setiap yang langka itu pasti bernilai sangat tinggi. Lihatlah misalnya logam. Kenapa palladium, emas, silver, platinum itu menjadi mahal harganya? Itu berkaitan karena kelangkaan logam-logam mulia tersebut. Ya. Karya seni misalnya lukisan yang sangat impresionis ya, yang sangat tinggi harganya, sangat nilai, pasti produksinya tidak banyak, hanya satu atau dua karya saja. Bahkan dipajang di tempat yang sangat aman, dipasangin security system yang ketat, ada CCTV-nya 24 jam, seperti di museum di Prancis ya, lukisan Mona Lisa itu sangat jaga ketat. Bangunan-bangunan arsitektur yang monumental itu paling tidak banyak produksinya, satu dua saja. Begitu juga produksi-produksi misalnya mobil ya, perhiasan, jam tangan, arloji yang mewah, yang langka, yang luxury itu hanya edisi-edisi terbatas saja. Kita bukan hanya special edition, tapi kita bukan hanya edisi spesial, tapi kita adalah edisi khusus ya, yang sangat berharga. Maka hidup sekali lagi itu bukan soal membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Biarkan setiap orang menjadi dirinya sendiri, sementara mari kita berfokus untuk mencari dan membaca apa yang sebenarnya Tuhan maui terhadap diri kita. Karena kita pasti membawa kecenderungan, talenta, fadilahnya masing-masing, kelebihan masing-masingnya. Setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sehingga kita dalam kehidupan ini bisa merajut mozaik yang indah ya. Kita hadir di dalam kehidupan ini untuk hadir menjadi otentik diri kita dan bisa memaksimalkan fungsi diri kita agar bisa menebar kemanfaatan, kemaslahatan seluas-luasnya. Jadi di dalam diri kita itu ada organisasi terbaik, ada manajemen yang sempurna, bahkan pada level yang paling mikroskopis dalam level seluler ya. Tubuh kita tersusun dari 50 sampai 100 triliun sel. Ada 200 jenis sel yang berbeda. Setiap sel di tubuh kita itu bagaikan sebuah irama kehidupan di sebuah kota metropolitan yang super sibuk. Ada berbagai aktivitas layaknya sebuah pemerintahan modern di sana. Ada sistem sirkulasi, ada sistem security, ada sistem regulasi, ada sistem proteksi, ada sistem reproduksi dan sebagainya ya. Komplit pokoknya kehidupannya tuh untuk dibahas pun itu menghasilkan beribu-ribu textbook yang tidak habis untuk diperbincangkan ya. Katanya ya, seorang dokter paling jenius yang paling hebat di dunia sekalipun itu kemampuan memahami tubuh manusia paling banter tuh hanya 10% saja. Itu dokter yang paling hebat katanya seperti itu ya. Coba kita lihat nih berapa nilainya ini ya. Ini saya sudah ingkar janji ya, saya janji cuma 1 jam ternyata berlebihan. Bagaimana nih Pak Yusuf, dilanjutkan atau? Iya, selama belum sholat, masih ada waktu sholat ya. Di sini tuh sudah 5:30. Di Kalimantan Timur sudah 5:30 ya, waktu Indonesia Tengah. Nah, otak manusia itu memiliki 100 miliar sel neuron ya, dan punya kemampuan memori 10⁻11 bit. Yang 100 miliar bit itu katanya setara dengan 500 ensiklopedia. Maka dalam buku-buku populer, psikologi populer, bukunya Abraham Maslow, ulasan Abraham Maslow yang pernah saya baca ya, itu ada yang menganalogikan katanya, kalau seorang bisa memaksimalkan 20% saja dari kapasitas otaknya,
maka itu setara dengan kemampuan dia menghafal ensiklopedia Britannica yang tebal itu ya, lulus di beberapa universitas terkemuka di dunia, dan sanggup menguasai 12 bahasa dengan mudah ya. Jadi bisa dibayangkan berapa persen nih kemampuan kita memaksimalkan otak yang dianugerahkan Tuhan kepada kita ya. Mungkin terlalu orisinil ya otak kita ya. Jadi ada satu quotes ini yang menarik dari Profesor Sean Adams ya, dari Max Planck Institute ya. Beliau mengatakan begini, ini amsal saja ya, perumpamaan aja ya. Otak manusia hanya akan penuh, hanya akan hang ya, jika setiap detik ia belajar satu hal selama 30 juta tahun. Kata Profesor Sean Adams. Dan kalau otak manusia itu dianalogikan sebagai sebuah komputer, maka ia mampu melakukan 38.000 triliun operasi dalam setiap detiknya. Sementara komputer tercanggih yang diproduksi manusia baru bisa melakukan 0,002% dari kemampuan otak tersebut. Jadi jangan khawatir, bagaimanapun canggihnya komputer di masa depan nanti, itu tetap aja nilainya tidak akan bisa melampaui kemampuan otak secara komprehensif ya. Meskipun katakanlah pada variabel-variabel tertentu, misalnya memori, hitung-hitungan, kita sudah kalah sama komputer ya. Bahkan Garry Kasparov aja pencatur ulung itu sudah kalah sama apa ya, komputer catur ya. Blue apa itu istilahnya. Nah, ada kecepatan kuantum di dalam diri kita ya. Signal otak itu sampai ke sistem saraf tulang belakang itu melesat cepat 800 mil per jam. Bahkan refleks yang terjadi dalam lengkung refleks jarak saraf itu 9 km per detik, sehingga kita bisa terlindung dari bahaya. Ya, tidak sampai ke otak ya. Sirkuitnya itu langsung tulang belakang, langsung ketika merespon keadaan bahaya. Jantung kita, coba berapa ini mau dihargai kalau ini mau dihargai sama uang ya, sama rupiah ya. Dia berdenyut 1 menitnya 60 sampai 70 kali tanpa berhenti. Kalau berhenti 2 menit 5 menit ya cardiac arrest, jantung mati kita ya. Ya kalau orang berumur seperti Pak Yusuf itu sudah kurang lebih 3 miliar denyutan sudah ya. Dia sudah memompa, seumur Pak Yusuf itu sudah memompa 200 juta liter darah ya. Yang kalau itu dikumpulkan bisa menenggelamkan Tugu Monas. Dia telah mengantarkan 9,6 miliar oksigen seumur hidup. Dan ini kata ilmu medis populer ya, bukan kata saya cari dalam referensi ya. Pernah ada yang iseng-iseng mungkin ini ngukur ya. Panjang pembuluh darah manusia itu kalau dipilin dari keluar dari jantung dan kembali ke jantung lagi, itu rutenya sepanjang 50.000 kilometer. Ya, panjangnya itu 50.000 kilometer atau 2 kali diameter bumi. Jadi bayangin sekali darah keluar dari jantung dan dia kembali ke jantung, dia sudah seperti mengitari 2 planet bumi ini, dan dengan kecepatan yang hanya 40 detik saja. Itu luar biasa ya, karya ilahi yang di dalam tubuh kita ya. Nggak mungkin bisa diproduksi oleh manusia ya, kemampuan organ seperti ini. Kemampuan indera kita ya, yang memang kalau pada indera-indera tertentu kita bisa aja kalah dengan binatang ya. Ketajaman visus mata elang misalnya yang bisa melihat puluhan kilometer ya. Nah, kita nggak sampai segitunya. Tapi kalau secara komprehensif, secara integral, kemampuan indera manusia itu menakjubkan. Telinga, ini ada Dr. Nilo ya, itu bisa membedakan 1.600 frekuensi suara yang berbeda. Hidung manusia itu bisa membedakan 50.000 aroma. Mata manusia itu bisa menangkap 1 juta warna. Kalau apa namanya lipstick itu apa? Mirabella itu kan cuma 256 warna ya. Kita masih bisa melihat diferensiasi 1 juta warna ya. Memiliki 130 juta sel peka cahaya ya. Dan kita ini diciptakan dalam format anatomi yang lebih mudah melakukan kebaikan. Manusia itu disebut insan insun al-ins, yang arti generiknya ramah, lemah, lembut. Saya pernah menyampaikan pada kesempatan yang lalu ya, secara sederhana, kalau kita tersenyum, itu cuma perlu 17 otot aja di wajah. Tapi kalau kita pakai poster wajah cemberut, apalagi marah, itu diperlukan 43 otot wajah untuk menampilkan pose cemberut. Lebih sulit ya. Sel-sel otak, kata orang neuroscience, untuk melakukan sesuatu yang baik ya, itu berada pada posisi on, siap gitu. Sedangkan untuk melakukan hal-hal yang buruk itu berada pada posisi off ya. Manusia kalau mau melakukan yang jujur, berkata jujur, hanya menggunakan 4 bagian otaknya saja.
Tapi kalau dia berbohong, dia berdusta, dia memaksa 9 bagian otaknya untuk bekerja. Berbohong itu jauh lebih sulit daripada menyampaikan sesuatu yang jujur. Karena orang berdusta harus menutupi kedustaannya lagi dengan mengarang cerita. Ya. Kebohongan ditutupi dengan kebohongan lagi. Terus seperti lingkaran setan. Ya. Lihatlah anatomi kita, ya, kita berefleksi sejenak. Ya. Hanya kita lah spesies yang mengeluarkan air mata ketika bersedih, ketika berempati melihat penderitaan orang lain. Lihatlah gigi taring manusia, ya, meskipun kita dimasukkan dalam nomenklatur omnivora, pemakan segalanya, tapi gigi taring kita itu berbeda dengan beruang, berbeda dengan orangutan, berbeda dengan simpanse, dengan bonobo, ya, yang dikatakan masih sekerabat dengan kita, ya, tidak memanjang tumbuh menyeramkan, ya, seperti vampir atau Dracula, ya. Dan tidak terhubung di dalam gigi taring kita kelenjar bisa, ya. Di dalam tubuh kita tuh ada hormon yang mematikan, ya, hormon adrenalin, yang apabila itu diekstraksi kemudian disuntik ke orang, itu katanya racunnya itu 1000 kali lebih berbahaya daripada ular kobra, ya. Bayangkan kalau itu terhubung, nggak ada satu saluran khusus terhubung ke gigi taring kita, maka ada senjata mematikan di mulut kita yang membahayakan orang lain, ya. Manusia itu tidak menajam seperti cakar makhluk predator, bahkan menjadi hiasan keindahan, ya. Sebagaimana rambut kita adalah mahkota keindahan, itu tidak berubah menjadi tanduk yang menyeramkan. Dinding perut manusia itu tidak mengeras seperti memakai baju zirah, seperti yang ada pada spesies reptil dan amfibi. Karena apa? Karena kita akan aman dengan saudara lain. Dan ini saya dapat referensi yang terbaru, ya. Ternyata hanya manusia, ya, yang rona wajahnya memerah ketika ia malu melakukan kesalahan. Ini kaum evolusionis Darwinian itu juga bingung terhadap fenomena ini, belum bisa menjelaskan. Kenapa rona muka merah, rona wajah seseorang itu akan merah merona, ya, ketika dia melakukan satu perbuatan yang tercela, yang tidak ada pada spesies lain. Saya mengutip satu penjelasan Profesor Quraisy Shihab, ya, ketika beliau menafsirkan satu ayat, ya, bahwa lagi-lagi manusia itu lebih dipermudah melakukan kebaikan dibandingkan ketika melakukan kejahatan. Kata kasabat, yaitu usaha baik, digambarkan dengan patron bahasa Arab untuk menggambarkan pekerjaan yang mudah dilakukan. Sedangkan kata ihtisabat, ya, ini di dalam surat Al-Baqarah, ya, itu menunjukkan satu perbuatan jahat yang menggunakan patron bahasa yang menunjukkan hal yang sulit lagi berat dilakukan. Jadi sekali lagi, untuk buat jahat itu sebetulnya lebih susah, makanya itu maling kan malam-malam, ya, dilakukan. Korupsi kan juga kan sembunyi-sembunyi kan, nggak mungkin terang-terangan, pakai kode-kodean juga, ya, apel Malang, apel Washington, ya. Supaya orang nggak ngerti kan, di balik layar gitu, ya. Karena orang sebetulnya pada dasarnya tahu perbuatan itu salah dan tercela, ya. Nah, saya mengajak, kan di sini banyak dokter juga, ya, orang-orang yang non medis, sekali-sekali kalau iseng main ke ruang perinatologi, ya, ruang-ruang bayi baru lahir, ya, di rumah sakit, ya. Di situ nanti kita akan melihat satu pemandangan yang menyenangkan kita, menakjubkan, ya. Ada bayi-bayi di dalam box-box bayi, ya, yang ketika baru lahir, ya. Kalau mereka tidur gitu, ya, kemudian tiba-tiba ada satu bayi yang menangis, ya, kira-kira yang terjadi apa? Maka dengan mudah kita bisa menduga bayi-bayi yang lain yang ada di box-box lainnya akan ikut menangis, ya. Akan terjadi rentetan tangisan bersambung, ya. Dan ternyata menurut Daniel Goleman, ya, seorang psikolog, ya, yang mengarang buku Emotional Quotient, ya, Emotional Intelligence, ya, kecerdasan emosional, beliau menafsirkan bahwa bayi-bayi yang menangis karena ada bayi yang menangis itu bukan karena terusik karena suara tangisan itu semata, tapi itu adalah wujud dari akar empati paling primordial, ya. Jadi ungkapan paling murni dari manusia yang merasa simpati, ya, pada penderitaan saudaranya, ya. Di dalam neuroscience itu ada konsep neuromirror, ya. Jadi di lobus frontalis otak kita, di bagian belahan otak depan, itu kita bisa melakukan cermin, ya, membayangkan apa yang terjadi persis terhadap objek atau subjek yang di hadapan kita, ya. Jadi ada suasana trading places, ya. Suatu kecerdasan mental untuk mencoba meraba perasaan orang lain, melihat dengan kacamata pihak lain, mendengar dengan meminjam telinga pihak lain, dan memiliki hati dan jiwa dengan berdiri di sudut bayangan orang lain. Oleh karena itu, manusia di dalam dirinya itu memiliki empati dan simpati, ya, terhadap penderitaan dan
duka derita yang dialami oleh orang lain. Saya sangat menganjurkan dan saya sangat menikmati buku ini ya. Ini seperti buku antitesisnya karya Yuval Noah Harari ya. Humankind tadi saya sampaikan di awal-awal yang ditulis oleh seorang psikolog Belanda, Rutger Bregman, ya ditulis dengan sangat menarik. Ini buku terjemahannya sangat bagus sekali ya. Yang kurang lebih poin pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Rutger Bregman ini bahwa manusia itu asalnya baik dan mencintai kebaikan. Dia mengumpulkan bukti-bukti psikologis dari penelitian-penelitian psikologi. Dia mengumpulkan bukti-bukti dari kejadian perang dan kejadian bencana alam. Dia mengumpulkan bukti-bukti dari elaborasi penelitian-penelitian biologi terhadap sains, tulisan-tulisan novel-novel, sehingga mengarah pada satu kesimpulan bahwa manusia asalnya baik. Dan sekaligus Rutger ini membantah teori yang sebaliknya ya, yang mengatakan jadi memang ada juga ya filosof ya seperti Thomas Hobbes ya yang mengatakan bahwa manusia itu adalah serigala bagi makhluk lainnya ya. Jadi selalu ada tesis dan antitesis di kalangan pemikiran masyarakat manusia ya. Sebaliknya Jean-Jacques Rousseau itu mengatakan tidak seperti itu ya. Manusia terlahir dengan baik ya. Kalau di dalam agama itu ada konsep bahwa setiap anak Adam terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrahnya itu hanif, cenderung pada kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Kalau meminjam penjelasannya Profesor Quraisy Shihab ya sekali lagi ya. Nah, ini satu ilustrasi gambar. Ini foto yang ikonik ya di dunia fotografi yang diambil oleh Kevin Costner ya. Jadi Kevin Costner memoto ini tahun 1994 di Sudan ya. Ketika itu di Sudan terjadi kelaparan ya. Dan dia memotret seorang anak yang malang yang tengah mengantri makanan ya. Di kelaparan mengantri makanan dalam satu barisan ya. Dan di belakang seorang anak gadis ini ada seekor burung nasar. Maka judul fotonya The Vulture and the Little Girl ya. Menanti si anak kecil ini. Dan benar saja anak kecil ini ceritanya meninggal dalam antrian menuju bahan makanan. Kevin Costner kemudian men-share foto ini dalam perlombaan kontestasi foto dunia ya. Dan beliau mendapat penghargaan paling bergengsi dalam dunia fotografi dan sastra, penghargaan Pulitzer ya 2 bulan setelah pemotretan ini. Karena fotonya itu sangat ikonik. Tapi apa yang terjadi? 2 bulan setelah beliau mendapat Pulitzer itu, Kevin Costner ditemukan bunuh diri di dalam mobilnya. Dan ditemukan pesan bahwa ternyata dia mengalami depresi yang berat ya, ketika mengambil foto ini. Dan katakanlah dia seperti mengeksploitasi ya, penderitaan anak gadis ini untuk kemasyhuran popularitas dirinya. Jadi kenapa waktu itu dia menyesali kenapa dia tidak menolong si gadis malang ini ya, malah bikin foto ya. Jadi manusia akan menderita kalau hidupnya jauh dari nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Kitab suci mengatakan kalau kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan kalau kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu juga akan kembali kepada dirimu. Kita bukan melukai orang lain, tapi kita melukai diri kita sendiri. Ada satu contoh juga yang saya tulis dalam buku karena kita begitu berharga. Ini tragedi Joker saya sebut ya. Ada satu aktor yang saya sangat senang sekali ya, kalau dia main dalam sebuah film ya. Ini dalam film Batman ya. Film serial Batman itu banyak sekali, tapi nontonlah film Batman The Dark Knight. Saya sangat menganjurkan film ini. Di antara film superhero ini film superhero yang paling bagus ya. Yang bahkan satu-satunya film superhero yang mendapat hadiah Oscar ya. Gak gampang itu ya, film superhero, film dunia hayalan mendapat Oscar ya. Mendapat Oscarnya karena peran dari Heath Ledger ini ya. Seorang bintang dari Australia yang kemudian hijrah ke Hollywood ya. Memainkan peran antagonis sebagai penjahat sempurna ya. Psikopat, bengis, kejam, tanpa hati nurani ya, sebagai Joker, musuhnya Batman ya. Jadi si Heath Ledger ini main total ya sebagai Joker ya, untuk bisa tampil total ya, memerankan performa antagonis ya, seperti Joker ya. Ledger ini berusaha keras mengacaukan dirinya sendiri dalam menyerap karakter jahat. Dia membaca buku-buku tentang penjahat kelas dunia. Dia merenung lukisan-lukisan figuratif Francis Bacon tentang dunia gelap ya. Sampai dia mengisolasi diri ya, menyerap karakter-karakter jahat ya di dunia kejahatan. Pokoknya Ledger mengupayakan mengkristalisasi karakter Joker itu secara totalitas.
tapi harga yang harus dibayar ya. Meskipun dia pada akhirnya mendapat Oscar ya, sebagai Best Supporting Role Oscar 2008 ya. Dan filmnya juga menuai sukses di pasaran, mencapai rating box office ya. Dia harus membayar harga mahal dengan mendalami karakter ini, hingga terkena insomnia, terkena panik, terkena gelisah, terkena depresi dan stres berat. Akhirnya dia tergantung dengan obat-obat penenang ya, obat-obat sedasi ya. Dan suatu ketika ditemukan meninggal dunia secara tragis di apartemennya dengan banyak obat-obat yang ada di meja apartemennya itu ya. Kasihan, sangat tragis kejadiannya. Itu artinya memang peran seperti ini tuh tidak cocok dengan setting kemanusiaan kita. Nah, yang ketiga, anugerah eksternal horizontal. Sekarang kita zoom out, tadi zoom in ya. Mudah-mudahan di sini nanti hadir Dr. Istiqlal juga ya. Anugerah eksternal saya definisikan sebagai segala ciptaan yang terbentang di luar diri kita. Langit, bumi, flora, fauna, tanah, air, api, dan udara, dan segalanya ya. Organisme maupun anorganisme yang katakanlah dalam tanda kutip, itu semuanya diperuntukkan buat kehidupan kita. Jadi ini adalah gambar, tadi Pak Yusuf tuh menampilkan satu foto satelit tentang kosmosentris ya, pandangan kosmosentris ya. Ada foto seperti ini, luar biasa sekarang kita bisa melihat seperti ini ya. Bahwa ternyata planet kita, planet bumi itu seperti debu saja di galaksi kita. Di galaksi kita sendiri nih ya, itu seperti debu yang tidak bernilai ya. Apa namanya, bilangan Orion dalam cakram elips galaksi Bima Sakti ya, galaksi kita saja. Kalau kita punya satu pesawat keluar dari galaksi kita ke galaksi Andromeda, kemudian harus pulang kembali ke planet bumi kita, kemungkinan besar kalau kita tidak punya apa namanya kayak semacam kompas, kita akan kebingungan nyari di mana planet kita berada ya. Karena di dalam kompleks galaksi kita saja itu ada 400 miliar. Ini sengaja saya tampilkan angka dalam bentuk nominal ya, biar kita sadar tentang jumlah bintang ya dalam kompleks galaksi kita saja. Yang setiap bintang terang yang kita lihat pada malam hari di atas langit sana itu sebetulnya adalah matahari tersendiri yang memiliki kompleks tatanan planet-planet seperti dalam sistem tata surya kita. Dari apa namanya Merkurius sampai Pluto. Pluto kembali lagi menjadi planet kita ya. Seperti 9 keluarga planet dalam tata surya kita ya. Setiap bintang itu punya sistem orbitnya sendiri. Itu bisa dibayangin. Dan ada satu septitelion, ya, ada 24 angka 0 ya, di bintang di alam semesta yang kita kenal. Kata astronom seperti itu. Di alam semesta yang kita kenal sekali lagi ya. Sedangkan luas alam semesta itu diperkirakan sekitar 93 triliun tahun cahaya. Jadi satuannya bukan kilometer lagi, bukan jarak, tapi tahun cahaya. Ada triliunan galaksi lain di luar galaksi kita yang bagian terbesarnya belum terpetakan. Dan ada klaster-klaster serta superklaster, sebuah zona kesemestaan yang bahkan beyond imagination, di luar kemampuan imajinasi kita untuk melukiskan. Pertanyaannya begini, apa artinya semesta yang seluas itu kalau ternyata kehidupan hanya ada di bumi? Sekarang kan bukti yang valid, yang yang nyata, kehidupan itu kan hanya ada di bumi ya. Kehidupan di luar bumi, extraterrestrial intelligence ya, IT dan sebagainya, itu kan baru sinyalemen saja ya, baru dugaan, hipotesis saja. Tapi kehidupan cerdas itu baru ada di planet bumi saja. Kira-kira apa tafsir untuk itu? Saya menemukan jawaban ketika saya membaca komentar dari seorang astrofisika di Prancis, Dr. Bruno Guidardoni. Bruno Guidardoni, ya, seorang astrofisika, dia mengatakan begini, umur alam semesta yang 13,8 miliar tahun ini, sudah sangat tua sekali ya, dan ukuran alam semesta yang luas seolah tak terbatas ini, adalah sebuah keniscayaan demi kehadiran manusia. Artinya kita ini tidak akan bisa hadir di alam semesta yang umurnya belum segini tua. Ketika alam semesta masih berulang tahun pada umur 500 juta tahun, ketika itu alam semesta belum memiliki logam-logam mulia, belum memiliki zinkum, belum memiliki aurum, emas, belum memiliki platinum, ya, dan sebagainya. Satu unsur saja tidak ada di alam semesta ini, manusia tidak bisa hadir.
Dan unsur-unsur itu baru terjadi di kemudian hari ketika alam semesta mengalami proses kreatif yang disebut supernova ya. Jadi sebutlah alam semesta ini adalah kado istimewa buat manusia. Memang saja diperuntukkan untuk manusia. Para astronom itu mengatakan bahwa bumi itu berada di dalam sebuah zona Goldilocks, satu tempat yang sangat presisi. Jarak antara bumi kita dengan pusat orbit matahari itu 149 juta kilometer adalah jarak yang sangat ideal. Para astronom mengandaikan kalau jarak itu memendek 5% saja, maka seluruh pepohonan di dunia akan kering terbakar, maka seluruh daratan akan menjadi padang pasir. Sebaliknya, kalau orbit itu menjauh 10% saja dari pusat orbit, maka seluruh lautan di dunia akan mengembun, akan menjadi bentangan es dingin. Dan kehidupan otomatis menjadi tidak ada. Jadi bumi planet kita itu sangat presisi, sangat terkalibrasi ya. Bumi dan alam semesta ini diperuntukkan buat kehidupan manusia. Astronom itu mengatakan, kita memang bisa tidur mimpi indah di malam hari. Tapi tahukah bahwa di bumi kita setiap harinya itu dimampirin oleh 40 ton material benda-benda panas dari luar angkasa. Jadi bumi itu seperti sasaran tembak saja ya. Dari meteorit-meteorit, asteroid, dari komet-komet ya. Yang kepingan-kepingan pecahan dari planet-planet di luar sana. Tapi kenapa semua pecahan serpihan itu tidak sampai ke bumi ya? Karena bumi kita dilindungi oleh baju zirah bernama atmosfer ya. Bahkan hanya di bumi makhluk bisa melihat ya, pemandangan yang sangat eksotik dan indah. Kalau misalnya ilmuwan seperti astronom seperti Neil Armstrong, Edwin Aldrin yang pernah mendarat di bulan ya, melihat langit, dia tidak akan pernah bisa melihat langit biru, safir, tidak akan pernah bisa melihat lembayung berwarna merah jingga kekuning-kuningan saat senja ya. Karena tidak ada atmosfer. Di bulan langit itu gelap gulita begitu saja ya. Hanya di bumi lah kita bisa melihat keindahan purnama di malam hari, rembulan yang terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari. Ya, menyajikan keindahan dan perlindungan kepada penghuninya. Dan inti bumi yang sangat panas, yang lebih panas dari matahari di bumi, menciptakan medan magnet yang memberikan barir perlindungan terhadap radiasi sinar yang matahari. mempersiapkan borangnya, jadi borangnya aja dok. Nah dari SPD itu ada 3 dan dari kita ada 4. Kalau di itu suara Dr. Taufik, alhamdulillah Dr. Taufik ada ya. Suara beliau. Nah, memberikan perlindungan ya, karena kata astronom, gilatan suar matahari, gilatan lidah matahari yang paling terluar saja, itu diperkirakan kekuatannya setara dengan miliaran bom atom. Padahal 1 gram bom atom itu bisa meluluhlantahkan 1 prefektur Hiroshima ya. Hiroshima dan Nagasaki rata menjadi tanah dengan 1 kilogram bom atom. Bayangkan dengan miliaran bom atom itu yang sampai ke planet bumi yang terlindung oleh atmosfer ya. Jadi bumi kita ini betul-betul sangat dilindungi ya. Dan terakhir adalah anugerah eksternal vertikal. Jadi ini saya definisikan sebagai anugerah risalah dari langit ya, yang berupa juklak kepada kita, panduan bagaimana menjalani kehidupan. Manusia ini kan bukan prototipe sembarangan ya, masterpiece-nya Tuhan yang paling hebat dari seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Kalau produk unggulan manusia seperti motor, mobil saja ada manual aidnya, ada petunjuk pemakainya, maka manusia juga harus ada guidance-nya, bagaimana menjalani hidup. Disitulah ada bimbingan, ada arahan, ada risalah, ada peta. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini secara baik, benar, dan indah. Yaitu diturunkannya kepada kita, kitab suci, dan rasul penunjuk jalan. Maka kurang apa lagi kita sebagai manusia? Tuhan berkali-kali di dalam kitab suci itu mengatakan, Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Nikmat mana lagi yang mau kita dustai? Jadi sebetulnya tugas kita dengan anugerah kenikmatan-kenikmatan yang kita peroleh itu, yang harus kita lakukan adalah bersyukur ya, seperti pengantarnya Dr. Taufik di buku saya ya. Hakikat bersyukur adalah kita menerima anugerah ilahi tersebut, kemudian mengeksplorasinya, mengoptimalkannya seoptimal mungkin dari segala anugerah tersebut demi kemuliaan kehidupannya. Tugas yang diembankan kepada manusia, apa tugas yang diembankan kepada manusia dengan segala kelebihan yang dianugerahkan kepadanya itu?
Kalau di dalam film Spider-Man kan ada quotes, with great power comes great responsibility ya. Dengan bersama datangnya kekuatan yang hebat, hadir pula tanggung jawab yang besar ya. Nah, tugasnya itu ada dua, setidak-tidaknya ada dua. Yang pertama sebagai mandatarisnya. Jadi anugerah internal ya yang kompleks tadi itu sebetulnya dirancang mampu menundukkan anugerah eksternal horizontal. Anugerah yang ada di luar diri kita yang sifatnya horizontal. Manusialah manajer yang mengelola bumi, merekayasa tumbuhan, mendomestikasi hewan, mengolah tanah, mendaur ulang logam, merekayasa protesa, menembus kedalaman lautan, meraba getaran lempeng bumi, memonitor gunung aktif hingga ekspansi ke luar angkasa. Manusialah pengungkap hukum-hukum yang melekat pada semesta, penafsir alam, dan tonggak bagi kebermaknaan seluruh eksistensi yang ada. Tanpa manusia, seluruh keindahan dan kemegahan semesta hanya seperti bintang-bintang yang muram dingin tak bermakna. Ada satu kisah ya, cerita narasi di dalam kitab suci ajaran-ajaran Samawi di Perjanjian Lama maupun di dalam Al-Quran ya. Ada cerita bahwa nenek moyang kita itu dulu pernah transit di alam surga ya, Adam. Sebetulnya apa sih pesannya ya? Kalau di dalam Al-Quran surga itu digambarkan di sana kamu tidak akan telanjang, tidak akan haus, tidak akan tertimpa panas matahari, dan tidak akan kelaparan. Jadi pesannya kira-kira begini. Adam, nanti kalau kamu diturunkan ke dunia yang masih hijau, yang masih mentah itu, maka ubahlah dunia dengan master plan Firdaus. Ubahlah dunia menjadi satu kehidupan yang di dalamnya komunitasnya terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan rasa aman. Tidak telanjang, tidak kelaparan, tidak dahaga, tidak tertimpa panas matahari adalah tamsil bahwa kehidupan yang bernuansa, beraroma surgawi itu adalah satu model kehidupan yang terjamin kebutuhan sandang, pangan, papan, dan rasa aman. Yang peran kedua sebagai pelayannya. Jadi anugerah internal itu dibimbing oleh anugerah eksternal vertikal ya. Jadi skema sederhananya seperti ini ya. Interaksi antara anugerah internal dengan anugerah eksternal horizontal itu menjadikan kita melakukan peran pelayanan sebagai khalifah. Interaksi antara anugerah internal dengan anugerah eksternal vertikal membuat kita tampil memerankan peran pengabdian sebagai hambanya, sebagai Abdullah ya. Muaranya agar kita bisa tampil, saya meminjam istilahnya Dr. Kunto Wijoyo ya, menjadi seorang yang humanis theosentrik, yaitu makhluk yang mengorientasikan seluruh nilai pengabdiannya hanya kepada Tuhan, tapi mengolah semua potensi yang dimilikinya untuk kemuliaan peradaban sesama makhluk. Menjalin hubungan, ada dua pilar penting, menjalin hubungan baik dengan pencipta kita, dan menjalin hubungan baik dengan sesama makhluk. Itulah pilar penting. Sebagai penutup terakhir, saya mau cerita tentang Feng Shui nih, kalau masih ada waktu ya. Di tempat ini udah azan. Ya. Boleh ya? Masih boleh ya? Cerita Feng Shui ini. Cerita ini populer ya. Ingat Pak Sutanto, jadi saya ingin melampirkan tentang cerita Feng Shui Lin. Ya. Jadi Feng Shui Lin adalah seorang warga di Shenzhen, Tiongkok ya. Ya, ketika umur 37 tahun, dia mengalami eksiden ya, terlindas truk ya, truk tronton. Jadi sebagian besar tubuhnya dari panggul ke bawah hancur ya, mengalami apa yang disebut trauma amputasi. Tidak bisa tertolong. Ini kejadiannya tahun 1995 ya, di Tiongkok ya. Jadi dari rongga panggul sampai ujung kaki itu hancur, tidak terbentuk ya. Saya tuh sebagai dokter yang terlibat dalam kegiatan operasi emergensi di kamar operasi ya, itu bisa membayangkan bagaimana menegangkan operasi penyelamatan Feng Shui Lin ketika itu ya. Terlindas truk kontainer hancur nggak berbentuk itu ya. Yang nggak mungkin melakukan rekonstruksi, nggak mustahil. Jadi yang bisa dilakukan adalah amputasi. Ini bukan gambar, bukan foto Photoshop otak-atik ya. Ini tapi gambaran real ya, paruh badan ini orang ini ya. Jadi ancaman shock hipovolemik, perdarahan masif itu sangat tinggi sekali kemungkinannya ya. Jadi ketika itu Feng Shui Lin katanya kolaps, tidak sadarkan diri, segera dilakukan resusitasi penyelamatan secara cepat dan tepat. Ada 20 tim dokter spesialis yang berjuang menyelamatkan nyawanya, kemudian menyelamatkan bagian yang mungkin diselamatkan, dan merekonstruksi itu bagian-bagian penting dari dirinya. Saluran pembuangan urin, dibuat kateter sendiri langsung ke ginjal, ya.
Kemudian untuk buang hajat dibikin kolostomi ya khususnya. Jadi untuk BAB untuk buang hajatnya langsung pakai kantong kolostomi ya di samping pusernya ini ya. Dan diceritakan untuk menambal bagian perut yang terbuka karena panggulnya kena juga, dokter kemudian melakukan cangkok kulit ya, skin graft ya, dari bagian kulit lainnya ya. Kemudian kan ini nggak bisa berdiri karena tulang panggulnya nggak ada, maka dokter membuat semacam cangkang ya. Inilah mungkin satu kasus yang paling ekstrim yang menurut saya ya, dari rekonstruksi yang paling ekstrim di dunia kedokteran yang pernah terjadi. Dan ini rehabilitasi yang dijalani Peng Sulin, tahu nggak berapa lama? 12 tahun dia menjalani keadaan seperti itu. Tidak mudah orang menjalani 12 tahun perawatan seperti itu ya. Orang yang menjalani 12 tahun perawatan seperti ini biasanya depresi berat ya. Dan kondisi fisiknya akan gampang menurun ya kalau dia imobilisasi di tempat tidur terus. Dia bisa terancam infeksi paru, pneumonia, dekubitus kulit karena imobilisasi lama ya. Tapi ternyata ajaib ini. Semangat si Peng Sulin ini tidak lenyap meskipun separuh tubuhnya hilang. Sehingga dokter rehabilitasi medik, dokter fisioterapi itu terkagum-kagum sama si Peng Sulin ya. Mereka mengatakan dialah satu-satunya pria mungkin di planet bumi ini yang bisa bertahan dalam eksiden ini dengan keadaan separuh tubuh yang telah diamputasi. Jadi panjangnya Peng Sulin ini sekarang cuma 77 cm saja. Akhirnya karena dokter itu tergerak, kemudian dibuatlah semacam protese ya. Setelah cangkang dibuat di daerah rongga panggulnya, kemudian Peng Sulin dilatih juga otot-ototnya supaya tidak kisut, tidak atrofi ya. Dibuat semacam protese kaki buatan itu dia belajar berjalan. Tak lama setelah berselang ya proses rehabilitasi ini, kemudian Peng Sulin akhirnya bisa berjalan normal dan membuka sebuah supermarket. Yang supermarket itu dijudulin tokonya itu separuh harga dari pria separuh badan. Half man, half price store. Kemudian dia sering diundang jadi pembicara dan memberikan semangat ya pada pasien-pasien difabel yang kehilangan anggota tubuhnya. Saya rasa Peng Sulin layak masuk dalam daftar di antara mukjizat medis abad ini ya. Sosok yang sangat inspiring, sosok yang saya selalu kalau melihat gambar-gambarnya, melihat foto-fotonya, melihat kisah narasi ceritanya itu bergidik ya. Semangat saya ya. Bagaimana orang bisa tegar kembali, bisa hidup kembali dan menginspirasi orang banyak ya. Sebagai penutup dari uraian saya yang sederhana pada sore hari ini, bahwa dunia ini adalah hamparan anugerah dan wahana kesempatan, di mana ladang kebaikan diinvestasikan. Kamu, aku, kita semua adalah ciptaan Tuhan yang teramat berharga, karena kita begitu berharga. Gitu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, Pak Yusuf dan komunitas Tai Chi, Kesehatan Tai Chi. Kalau ada benarnya itu datang dari Tuhan, kalau ada salahnya salah saya sendiri, kalau ada yang keliru-keliru mohon dikoreksi. Mungkin kalau mau dialog 1 atau 2 pertanyaan saja lah ya, ini udah masuk maghrib ini. Iya, sebentar lagi maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup screen-nya. Oke. Gimana? Tadi saya dengar Dr. Taufik Pasiak ya. Saya mengharapkan sepatah 2 patah kata dari Pak Dekan. Jarang-jarang saya. Assalamualaikum Mas Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru landing dari Lombok nih langsung gabung. Terima kasih sekali Dr. Ade, presentasinya yang luar biasa, excellency presentation, amazing presentation, sampai terkagum-kagum para pemirsa ini. Monggo, karena mohon maaf Bapak Ibu pemirsa yang kami hormati, karena terbentur waktu sholat maghrib, jadi Dr. Ade membatasi hanya 2 pertanyaan saja, begitu dokter. Dokter, give me opportunity next time, we will be a presentation again. Jadi, monggo, kami persilahkan Profesor Antonius. Tadi sama Dr. Taufik ya. Ya. Kalau Profesor Antonius masukkanlah masa bertanya. Aktif dan masukan untuk memperkaya. Ini pembimbingnya Prof. Nyoman nih. Ramai ini. Ini ada Dr. Taufik dan Profesor. Dr. Taufik tadi sudah saya bacakan luar biasa bahwa manusia itu harus bersyukur dan jangan menghitung nikmat. Ya.
Itu saya ketemu Mas Ade itu tahun 2002. 2002 ya Mas Ade di lab anatomi Ya, Gajah Mada ya. Anatomi FKUGM ya. Kontak saya dan saya lihat wah buku ini inspiring sekali. Ada 3 hal yang menarik saya kira. Saya sempat ikut pemaparan Mas Ade tadi. Yang pertama, yang paling menarik itu adalah pencarian diri itu selalu berlangsung sepanjang hidup dan tidak pernah selesai. Kita ingat kuburannya Socrates ya, dalam satu catatan itu gnoti theauton gitu kira-kira. Saya mungkin spellnya salah. Kenalilah dirimu. Ya. Gnoti theauton. Ya. Gnoti theauton. Itu kenalilah dirimu. Ya. Kalau dalam bahasa Alkitab itu Tuhan itu adalah manusia itu adalah imago Dei. Imago Dei, citra Tuhan. Kalau dalam Islam itu man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Jadi pencarian manusia tentang diri itu berlangsung sepanjang masa. Sehingga Mas Ade menulis buku ini suatu pencarian yang saya kira luar biasa. Kita mengulang-ulang terus sepanjang masa dan semakin kita mencari, tubuh manusia itu makin makin kita tidak dapat. Itu kalau yang kita cari adalah hal-hal yang lebih dari sekedar fisik. Kalau fisik itu ilmu anatomi nggak berkembang. Itu Mas Ade ya, dari zaman dulu anatomi nggak berkembang. Tubuh manusia begitu-begitu aja. Kecuali otak, ini ada neuroplastisitas, dia berubah. Tapi yang pencarian manusia terbesar itu kan pada hal-hal yang non-fisik, yang beyond di balik itu. Oleh karena itu, dalam pandangan saya, upaya pencarian diri itu adalah bagian dari upaya mencari Tuhan. Jadi ketika manusia mau mencari Tuhan, maka dia harus mulai dengan mencari dirinya. Saya gunakan kata mencari, bukan mengenal, karena rasa-rasanya kok makin lama makin kita nggak mengenal diri kita. Fenomena hari ini menunjukkan manusia itu gamang tentang dirinya, kehilangan orientasi. Saya contohkan itu perilaku impulsif ya, perilaku tergesa-gesa, tidak sabar, yang membuat segala hal ini berubah segala macam, termasuk lahirnya pandemi ini. Itu manusia makin jauh dari dirinya sendiri. Itu contoh. Sehingga saya appreciate buku ini dari sudut 3 hal. Yang pertama tadi bahwa mencari diri itu selalu sesuatu yang sangat penting. Ya, saya baca satu kutipan puisi dari siapa Rumi ya tentang mencari Tuhan. Ya, dia bilang begini. Kita nyari Tuhan di Ka'bah, nggak ada. Kita cari Tuhan di sinagog Yahudi, nggak ada. Kita cari Tuhan di Yerusalem, nggak ada. Aku sudah berjalan sampai di bukit tinggi, kata Rumi, yang kutemukan cuma burung-burung saja. Aku sudah ke Ka'bah, yang kutemukan adalah bangunan saja. Aku sudah ke sinagog, aku sudah membaca buku Ibnu Rus, sudah membaca Ibnu Sina, baca buku. Pada akhirnya aku pikir bahwa Tuhan itu ada di dalam diriku. Itu kata Rumi yang sangat luar biasa. Sehingga mencari diri ini, entah itu Mas Ade dan penulis-penulis lain itu mau atau tidak, itu akan berujung pada pencarian tentang Sang Pencipta. Karena kalau kita berhenti sampai pencarian pada yang diciptakan, maka berhenti itu perjalanan. Saya seorang ahli anatomi, pembelajar anatomi, dan mempelajari anatomi tubuh manusia itu makin kita pelajari, makin kita kagum. Ya, satu hal yang sangat luar biasa. Saya contohkan begini. Ada satu tulang di tubuh kita yang tidak bersinergi dengan tulang. Satu-satunya. Semua tulang itu tersambung dengan tulang. Tapi ada satu tulang yang tidak tersambung dengan tulang. Namanya tulang lidah. Osioidea. Itu digantung dan tidak bersendi dengan tulang. Dan itu terletak di daerah yang salah satunya mengontrol vokal, berbicara. Sehingga istilah hayawan al-natik atau makhluk yang berbicara atau binatang yang berbicara itu yang dinisbahkan pada manusia itu betul-betul di backup secara anatomi. Karena tidak adanya sendi tulang ini membuat bebas bergerak dan itu melahirkan vokal. Vokal konsonan melahirkan bahasa dan bahasa inilah yang membentuk peradaban. Kita hidup dalam dunia bahasa. Sehingga konsepsi kita tentang diri sendiri, konsepsi kita tentang alam semesta, konsepsi kita tentang Tuhan itu sangat bergantung pada bahasa. Itu satu. Yang kedua, saya dapat pelajaran dari buku Mas Ade ini bahwa dunia yang kecil itu, mikro, itu jauh lebih menarik daripada dunia yang besar. Makro, ya, artinya begini, menariknya begini, bahwa makin kita melihat ke dalam,
makin kita masuk ke dalam dunia kecil-kecil ini, wah ini belantaranya lebih luar biasa daripada makrokosmos alam semesta ini. Karena ternyata di dalam itu, dalam dunia renik itu, dunia jasad yang sangat kecil yang berisi benda-benda kecil itu, dinamika-dinamika yang terjadi seperti kita lihat pada manusia dalam skala besar itu terjadi di situ. Saya contohkan, itu teori gut-brain interaction. Bagaimana usus itu memengaruhi otak. Dan pengaruh usus terhadap otak jauh lebih besar dibandingkan pengaruh otak terhadap usus. Kebahagiaan misalnya ya, happiness, itu satu filsuf menyatakan bahwa happiness itu sumbernya pada nutrisi, pada lambung, pada makanan, bukan di otak. Dan dibuktikan kan, endorfin atau serotonin, produksi terbesar serotonin itu di usus, bukan di otak. Itu zat-zat yang menjadi zat kebahagiaan itu di usus. Makanya kan dalam Islam itu ada satu ayat bunyinya gini, Al-Ma'idatu da' wa himyatu rasudawa. Perut itu gudang penyakit. Kalau kamu bisa kelola perut itu, kamu bebas dari penyakit. Ini filosofi besar sekali karena semua agama mengajari tentang faktor makanan ini. Ya, agama apa saja? Saya kutip Muslim karena kebetulan saya Muslim. Di Kristen, Hindu, Buddha mengajari tentang makanan. Nah, kalau kita bicara makanan, kita bicara jasa termik itu yang namanya mikroba atau mikrobiota. Nah, itu yang akan mengakui. Tapi kan begini, perhatian kita hari ini jauh lebih banyak kepada hal-hal yang brain misalnya. Orang nggak memperhatikan soal interaksi. Nah ini poin yang ketiga ya, interaksi saya akan bicara. Tetapi yang kedua, alasan menariknya Mas Ade ini karena dia masuk ke wilayah yang kecil meskipun tidak secara mendalam, tapi dia mulai menyinggung. Nah faktor ketiga yang menarik itu yang namanya interaksi. Yang membuat kita itu menjadi eksis hari ini sebenarnya bukan thing, bukan sesuatu. Bukan saya, Anda, kami, kita, tetapi interaksi. Interaksi hubungan kita dengan yang lain, interaksi yang bermutu, karena justru interaksi kita ini yang akan sangat menentukan bagaimana kita membangun kehidupan. Nah, manusia yang tidak punya interaksi, kalau dalam bahasa psikologi disebut dengan connectedness. Jadi ada satu orang yang nulis buku Susan siapa nulis tentang The Village Effect itu, dia nulis tentang interaksi. Jadi manusia dalam hidup ini bukan memperkuat dirinya sendiri dalam pengertian dia memperbanyak ilmunya, memperbanyak hartanya, memperbanyak kualitas jiwanya. Jauh lebih penting, sesedikit ilmu pun dan harta yang dia punya, dia membangun interaksi. Karena kekuatan ada di interaksi itu, ada di koneksi antara kita. Karena apa? Koneksi itu bukan sekedar jumlah. Kalau kata Einstein, ya wholeness itu bukan sekedar part plus part, bukan bagian tambah bagian. Tapi kalau jumlah itu, interaksi itu menunjukkan kekuatan yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat contoh kan bagaimana sebuah benda kecil kemudian digabungkan, diinteraksi, itu bisa mengangkat benda yang sangat besar. Nah, itulah sebabnya saya mengenalkan di buku saya terakhir kan yang terpenting itu interaksi manusia, alam, Tuhan. Kita banyak ilmu-ilmu kecerdasan yang dipelajari, misalnya kecerdasan emosi. Itu mempelajari tentang hubungan manusia dengan manusia, dengan dirinya sendiri. Tapi hubungan manusia dengan alam nggak ada. Padahal alam ini sendiri adalah bagian daripada kehidupan manusia. Oleh karena itu pencarian manusia terhadap alam ini luar biasa. Bahkan yang sering terjadi, alam itu dipahami secara visual. Visual, dilihat aja. Tidak memahami secara auditorik, apa yang ada bunyi di situ, ada gustatorik, ada rasa, ada olfaksi, ada penciuman. Nah, kalau kita elaborasi secara mendalam alam semesta ini, itu sebenarnya sumber kebaikan. Sehingga interaksi yang bagus manusia dengan alam, itu sebenarnya kunci dari kehidupan. Tapi orang meninggalkan interaksi dan manusia terisolasi. Penyakit masa modern kali ini adalah penyakit isolasi diri, di mana manusia itu membungkus dirinya dengan segala macam atribut dan kehilangan interaksi dengan manusia yang lain. Demikian Pak Yusuf, semoga bermanfaat ini masukan. Bagus. Terima kasih banyak ya. Selamat sore. Yuk. Terima kasih Antonius Suwanto. Oh ya, selamat sore. Terima kasih Pak Yusuf dan Bu Ika. Saya kira presentasi dari Pak Ade bagus sekali ya di situ, terutama untuk menceritakan mengenai aspek yang berhubungan dengan berharganya manusia, ya, keunikannya. Cuma memang
di dalam pengetahuan sekarang ini ya, kalau kemudian kita melihat bukan cuma manusianya sebetulnya yang berharga gitu. Sebetulnya seluruh alam semesta dan juga seisinya. Sebagai contoh, kita bicara mengenai tanaman gitu. Sekarang kita bisa mengetahui sebetulnya ya. Jadi sebetulnya intinya pada dasarnya memang antropogenik ya di situ. Selalu memang itu betul sih sebetulnya, keunikan misalnya seperti pada manusia. Tapi semua makhluk hidup juga unik gitu. Jadi sebetulnya tanaman juga nggak ada yang sama. Kalaupun kita buat kultur jaringan, semua kultur jaringan sama. Kalau kita lihat pohon aja di jalan, itu nggak ada yang sama juga. Memang semua makhluk hidup itu unik gitu. Nah, tapi seperti kalau kemudian kita lihat, seluruhnya itu terhubung satu dengan yang lain. Makanya sebetulnya kamu, aku, kita semua adalah ciptaan Allah yang amat berharga. Itu betul. Tetapi di sini kita itu adalah alam semesta sebetulnya. Seluruhnya. Jadi semakin kita mengetahui, sebetulnya tanaman, bakteri, virus, semua itu sebetulnya juga berharga gitu. Karena kita lihat sendiri. Kan tadi Pak Ade juga lihat tuh. Hemoglobin nggak ada besi. Kita nggak bisa ada sebetulnya juga. Jadi sebetulnya itu seluruh ketergantungan pada satu dengan yang lain. Tapi karena manusia itu suka cenderung antropogenik ya, jadi menempatkan kita itu selalu memang pada the top-nya gitu. Nah itu sudah lama itu dari dulu seperti begitu gitu. Nah tapi sekarang kita bisa lihat bahwa sebetulnya makhluk hidup yang ada di situ memang mempunyai keistimewaan semuanya gitu. Nah, cuma memang pada aspek yang ini tadi, seperti keunikan kayak pada masing-masing itu tadi itu bisa saja berbeda-beda ya. Jadi, tapi kesadaran, imajinasi itu bisa saja memang sesuatu yang sekarang ini kita bisa kaitkan pada manusia gitu. Tetapi bahwa keunikan, perjuangan, semua itu semua makhluk hidup begitu sebetulnya. Tetapi bahwasanya imajinasi atau kesadaran, consciousness, mungkin itu kita bisa bilang ada keunikan kepada manusia. Seperti misalnya sampai sekarang kita nggak pernah bisa perhatikan ada makhluk hidup menggunakan api aja contohnya, yang semacam begitu. Jadi sebetulnya di dalam konteks menjelaskan mengenai keunikan manusia memang oke gitu. Tapi mungkin kita harus mengingat juga bahwa makhluk hidup yang lain karena kita tidak tahu gitu. Baru sekarang kita mengerti bahwa bakteri itu juga berbicara gitu. Tanaman itu juga berbicara. Jadi berinteraksi gitu. Nah, cuman karena kita tidak tahu ya, kita asal tebang aja begitu kan di situ. Jadi bahwasanya tanaman kalau kemudian kita potong pun dia berusaha hidup juga. Kayak seperti tadi orang yang tinggal setengahnya itu juga. Itu banyak pada kehidupan itu. Bahkan kalau kemudian orang membahas sekarang mengenai consciousness pada manusia, itu bisa juga karena tanaman gitu. Dia mengkonsumsi tanaman halusinogenik kan, sehingga kemudian dia bisa bermimpi, kemudian bisa menghayal di situ tuh. Nah, itu berarti kembali lagi siapa yang mencipta itu tadi gitu kan. Nah, tanaman yang banyak membuat begitu. Makanya kan banyak ramuan halusinogenik, marihuana dan sebagainya, itu berasal dari tanaman. Karena memang tanaman itu makhluk hidup yang paling pintar membuat bahan kimia. Karena dia itu nggak bisa lari. Kalau diganggu, disakiti, dia tetap aja diam di situ. Makanya kenapa pintar untuk membuat bahan kimia. Nah, cuman karena kita menempatkannya seperti, ya, tanaman itu tidak punya kesadaran dan sebagainya. Jadi seperti ini. Tapi kan kita sudah lihat sendiri akibatnya dengan membabat hutan dan sebagainya. Nah, itu juga salah satu yang kita bisa lihat. Tapi bahwa kesimpulan itu tadi itu bagus ya, bahwa kamu, aku, kita semua adalah ciptaan Allah yang teramat berharga. Yang disebut kita itu berarti adalah ya semua makhluk hidup. Itu saya pikir hal yang sangat bagus dari apa yang disampaikan Pak Ade. Terima kasih. Ya. Terima kasih Prof. Antonius. Saya kira bagaimana Dr. Ade? This enough. Time is up.
Atau mau dilanjut? Ini waktunya sudah maghrib sudah melengkapi apa yang disampaikan oleh Prof. tadi ya. Mungkin karena keterbatasan ruang dan keterbatasan waktu ya. Waktu terlalu bagus presentasinya Dr. Ade. Ingin bertanya semua ini. Saya mau menyambung kembali ada waktu ya. Mau menyambung kembali dari sedikit saja, mungkin satu kalimat atau dua kalimat sampaikan Profesor Antonius tadi. Benar sekali bahwa keberhargaan itu mencakup seluruh entitas alam semesta ya. Di buku di halaman 151 kitab Karena Kita Begitu Berharga, saya mengatakan begini, manusia sebagai pelayan itu bertugas menjadi penjaga kebun yang baik. Ia berlokus di tengah, bukan di atas seluruh makhluk. Terhadap alam, manusia harus berperan seperti suami yang baik kepada istrinya. Peran sebagai khalifah memiliki hak tawar terhadap takdir ilahi, sehingga manusia dapat berbuat merdeka atas pilihannya. Tapi manusia tidak dibenarkan sewenang-wenang terhadap seluruh isi alam. Hanya manusialah yang bisa merusak ekosistem, satu kejahatan berdimensi luas menembus ruang dan waktu yang bahkan mungkin tidak mampu dilakukan oleh iblis sekalipun. Jadi benar sekali bahwa seluruhnya itu berharga. Kalau seandainya ya katakanlah kemampuan anugerah internal tadi tidak dianugerahkan kepada kita untuk menundukkan dalam tanda kutip ya anugerah eksternal horizontal, maka menghadapi mikroorganisme pun manusia akan tidak berdaya. Dan kita sudah menyaksikan selama 1 tahun lebih pandemi betapa kehidupan kita tuh porak-poranda. Mikroorganisme yang ternyata begitu smart dan mampu beradaptasi ya. Itu baru satu spesies saja. Padahal itu sangat banyak di alam semesta. Dan kita tidak mungkin hidup ya. Jangankan mikroorganisme seperti tadi Prof. Antonius katakan tadi, ada satu unsur saja yang hilang di alam semesta, maka kita juga akan punah dengan sendirinya. Kita hanya sebagai penjaga kebun yang baik. Maka itu saya akan sebagai pelayan ya, bukan penguasa tapi pelayan. Mungkin itu kali ya. Perangan. Ya, betul. Terima kasih Dr. Ade Asmans. Mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu partisipan karena waktunya terbatas dan harus sholat maghrib. Kami akhiri pertemuan webinar by Zoom kesempatan hari ini. Terima kasih kepada Dr. Ika, mungkin Pak Aam minta singkat menutup. Pak Aam, Dr. Aam. Dr. Aam. Saya kira Pak Yusuf ini sudah ini bagus sekali ya. Hanya menyampaikan terima kasih saja atas nama peserta semua yang hadir, atas presentasi Dr. Ade Asman yang luar biasa. Terima kasih Dr. Ika, Pak Yusuf, Prof. Anton yang kontribusi, dan juga Dr. Taufik. Ini seminar yang luar biasa. Terima kasih. Silakan Dr. Ika untuk menutup kembali. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Dr. Aam. Sedikit saya sebagai penutup bahwa ternyata hidup itu bukan untuk perlombaan mengalahkan orang lain, tetapi untuk mengalahkan diri kita sendiri. Jadi semua pemirsa, partisipan setelah mengikuti Zoom ini, kita ingin hidup berlomba-lomba untuk tetap survive, untuk tetap awet muda, forever, kaya, dan hidup dinikmati dengan how to increase your potensi, talenta, and your capability. Saya kira itu, dan tentu kita makhluk sebagai pelayan dan pengabdian itu harus kita implementasikan. Dan kita banyak bersyukur, bukan untuk mencari banyaknya nikmat, tetapi bersyukurlah itu nanti karena akan kembali kepada kita. Nikmat apa yang akan didustai lagi. Terima kasih kepada pembicara, Excellency Speaker, Dr. Ade Asmans, dan Bapak Yusuf, Profesor Antonius, Dr. Taufik, yang telah memberi pengantar yang luar biasa. Sama dengan saya, Pak, satu Departemen Anatomi, dan Dr. Aam sebagai host. Bapak, Ibu, para partisipan, dan
dengan segala kerendahan hati, Dr. Ade yang luar biasa memberikan presentasinya. Mohon untuk bisa ditunggu-tunggu presentasi dengan bedah buku yang lain yang masih banyak sekali yang belum dikaji, dibahas untuk bersama-sama agar semua membawa kemaslahatan, dokter. Kita akhiri perjumpaan petang hari ini. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan webinar petang hari ini. Sampai jumpa dan salam sehat selalu. Be happy next time. See you next again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.